Nah, hukum Torah yang ketiga. Pertanyaan saya, apakah di dalam perjanjian baru ada kebenaran di dalam hukum Torah? Jawab. Tadi Anda menyampaikan hanya sampai ketiga, dan itu pun lompat-lompat. Dan semua yang Anda katakan itu, dan semua yang Anda katakan, saya kan mau bantah dulu, saya mau bantah dulu. Tinggal dijawab. Nah, semua yang Anda katakan itu, semua yang Anda katakan, saya mau bantah dulu, sabar, saya mau bantah dulu. Tinggal Sabar, dijawab, saya bantah jangan. dulu. Aduh, ini mah Saya bukan bantah dulu. diskusi. Saya Ini kan mah bantah bukan dulu dari diskusi. narasi Anda. Gimana sih? Ya udah, sekarang Ketika Anda begini, mengatakan bahwa Anda Bang, mengajarkan Taurat, Bisa saya jawab ini nggak nggak? bisa Bang Hasan. Ya, sekarang begini Bang Manta Tengah, ya. Yesus Begini, saya bantah mengatakan, dulu. sabar Nah, begini Bang Manta Tengah. Jangan Yesus kemana-mana. mengatakan Jangan yang kemana-mana. tidak mengenal Saya kan hukum membantah Taurat. dulu tentang Taurat ini. Sabar. Nah, saya kan mengatakan Yesus tadi bahwa mengatakan, sabar dulu, jangan dulu kemana-mana. Loh, Jangan ini dulu tentang Taurat kemana-mana. ini. Kita membahas tentang Kamu Taurat. yang dari tadi kemana-mana, Taurat Manta tentang Tengah. yang- Disuruh Bang Daniel, menjelaskan, Saya kan kamu ikut cuma aja. minta Lanjut. Mana-mana itu siapa? Penjelasan Kalian aja. Mana-mana, bukan saya. Bentar ya. Oke, saya sambung, Bapak saya baca lagi ya. Di dalam surat Al-Furqan ayat 68. Walladzina la yad'una ma'allah ilahan dengar itu. akhara. Saya sudah Bukan, dengar. jangan dipotong. Saya sudah dengar itu, jangan Jangan diulang. dipotong. Saya sudah dengar. Kamu kejang-kejang. Jangan kayak Kristen lah kalau sudah diskusi dengar. lah. Kalau diam-diam aja Kejang-kejang. dulu. Tapi saya sudah dengar, Kristen, tidak Bang. usah Gimana sih? diulang-ulang. Ah, kamu kejang-kejang. Saya sudah dengar itu. Dia memang Kristen, Bang. Kamu Makanya kejang-kejang. Iya, mau- kebiasaan memang kayak gitu kalau Bukan. Kristen. Iya. Tapi kan itu sudah Enggak, kamu diulang-ulang. Saya kejang-kejang. sudah Saya tanya, kamu dengar. kejang-kejang. Nah ya. Saya memang Sebentar. kejang-kejang. Manta Tengah. Tadi apa yang disebutkan yang kau bilang ulang-ulang itu? Iya, itu untuk membuktikan bahwa Taurat itu ada di dalam Quran. Iya, Iya, apa yang diulang-ulang? Nah, Apa yang itu. diulang? Tadi apa yang kau Sampai maksud tiga. ulang-ulang? Tetapi cuma Kawin, sampai kawin, perintah bentar, ketiga kawin, yang bentar. Itu mau disama-samain. dilanjutkan. Iya, Jadi bentar dulu, Al-Furqan Bang udah pernah Manta dengar kau? Tengah. Udah Bang dengar Manta kau Sekarang Tengah. kan Al-Furqan? baru sampai 3. Aduh, ini Bang Manta Kan baru Tengah sampai kayaknya nggak mau 3. diskusi 4 ya. lagi. Bang Hasan sebentar bang. Keempat. Bang Hasan sebentar bang. Manta Tengah tadi Al-Furqan sudah disebutkan sama Bang Hasan emangnya? Iya, tapi yang sampai 3. Sudah Sekarang disebutkan 4, 5, 6 belum? di Iya, Al-Furqan baru sudah tiga. disebutkan belum? Tunggu dulu, Baru tunggu. tiga. Aduh, Manta Budek- Tengah ini kayaknya nggak mau budek diskusi. kau Manta nampaknya. Tengah. baru 3. Enggak Bang Hasan, sebentar Bang Hasan. Sebentar. Manta Tengah, itu Bang Hasan menyebutkan Al-Furqan. Emang Bang Hasan sudah menyebutkan Al-Furqan tadi? Tetapi dia katakan baru 3. Dia bilang tadi baru 3. Tadi sudah disebut, Saya selesaikan. sudah disebutkan belum Al-Furqannya? Boleh tidak saya selesaikan? Oke, silakan selesaikan. Oke. Di dalam surat Belum Al-Furqan disebutkan ayat udah ngejudge kau itu. Oke. Di dalam surat Al-Furqan ayat 68, walladzina la yad'una ma'allah ilahan akhara wala taqtuluna nafsa allati haramallahu illa bil haqq wala yaznuna wa man yaf'al dzalika yalqa asaman. Nah, dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Contohnya dan tidak berzina. Nah, itu dia. Berarti orang yang benar tidak boleh dibunuh. Sepakat tidak? Sepakat. Sepakat ya? Oke. Sepakat. Sepakat. Itu udah sepakat ya. Nah, di dalam surah An-Nisa ayat 36. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun dan berbuatlah baik kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua. Benar atau tidak? Ya. Oke. Apalagi Bang, hukum Torahnya lagi Bang, minta. Advent. Advent. Apalagi enggak Apa? hukum Torah? Keenam apalagi bang. yang minta? Di Al-Qur'an Sabar. keenam ya. Sabar. Membunuh, dilarang membunuh. Itu tadi udah Sabar saya baca, dulu. jangan membunuh Udah. orang tanpa alasan. Sabar Ketujuh, sekarang. dilarang mencuri. Surat Al-Baqarah bang. Sahabat dulu. Sudah tadi Sahabat sudah dulu, dibaca sahabat. semua. Sahabat, Nah, enggak gini, setiap Bang. ajaran Enggak, bentar dulu Bang Mantan Tengah, jangan kejang-kejang. Sekarang saya tanya, apakah di dalam perjanjian baru boleh membunuh orang yang benar atau tidak? Sahabat dulu, sahabat. Aduh, takut ditanya dia. Loh, harus selesai. Kalau memang Takut dia ajaran Musa ditanya. itu sesuai dengan Quran. Takut Mana ajaran ditanya sahabatnya? dia.
Takut kali. Loh, Iya. kan belum lengkap. Tentang hari Sabat ya, tentang hari Sabat, mengingat hari Sabat Ngejar kali atau dia hari Sabat. mengingat hari Sabat atau hari Sabtu ya, hari yang disucikan oleh umat Yahudi ya, tetapi Muslim memiliki hari besar sendiri, yakni apa? Hari Jumat. Karena setiap Hari Jumat. Iya, karena setiap masa, setiap utusan ya, yang setiap nabi itu memiliki hari besarnya sendiri, syariatnya sendiri gitu loh ya. Jadi, hukum Tidak Taurat yang sama. diberikan kepada Musa itu disabatkan oleh bangsa Yahudi, dan kami Muslim dari Nabi baginda Rasulullah ya sesuai dengan ajaran baginda Rasulullah hari Jumat gitu. Nah, berarti tidak sama ajarannya. Ya kan? Intinya sama-sama intinya sama-sama memiliki hari besarnya gitu loh. Bukan soal hari besar, itu kan aturan. Karena Sahabat memang itu hukum Taurat yang Israel. diberikan kepadamu begini Bang Manta Tengah, karena pada sejatinya hukum Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa itu berlaku hanya kepada Bani Israel, Bani Israel aja. bukan kepada umatnya baginda Rasulullah, tetapi secara garis tidak besar boleh ke dari umat tentang lain. ketuhanan Tuhan ya, jangan mensekutukan Tuhan ya, jangan Lah, mensekutukan katanya tadi- Tuhan, jangan membunuh, itu semua ada di dalam Al-Quran. Yang dijelaskan kalau ada oleh dalam abang saya Quran, tadi, berarti Bang sama. Hasan. Iya. Nah, Berarti kalau sama ada di Quran berarti sama Nah, dengan ajaran yang Taurat. jadi pertanyaan, Tetapi kenapa sahabat tidak yang ada? jadi pertanyaan, Kenapa yang sahabat jadi tidak ada pertanyaan, gitu? sabar, yang jadi pertanyaan, Ribet kali. iya, mana buktinya hukum Taurat itu ada tertulis diberikan kepada bangsa di luar Bani Israel? Memang Enggak, tidak ada, gini, Bang, tetapi gini, tidak, Bang tidak Manta ada Tengah. disebutkan Sekarang juga saya tanya, Bang tidak boleh Manta diberikan Tengah, kepada Bang orang Manta Israel. Anda dia sudah menuduh masalahnya, Bang Mantan Bang. Tengah gini, Bang Mantan Iya. Tengah. Sekarang saya Bang Hasan jawab ini, pertanyaan Bang Hasan dia saya. menuduh. Bang Mantan Tengah, tolong Iya, saya jawab pertanyaan menuduh karena saya. memang saya cari Aduh, di dalam kejang-kejang Quran nih Mantan sendiri Tengah tidak ini. ada. Kejang Bang dia, Tengah ini Bang, takut karena dia nggak punya ditanya nih. literasi. Bang Mantan Tengah, Lah, tolong itu jawab pertanyaan itu literasi yang saya kasih. Bang Manta Tengah, tolong jawab pertanyaan saya. Apakah ada kebenaran di dalam hukum Torah di dalam perjanjian baru? Jawab. Aduh, kok kemana-mana lagi? Tinggal dijawab. Jawab Sebentar, aja. sebentar Bang, dia nggak mau jawab kan? Dia kan mau jawab. Sebentar, saya tanya Manta Tengah. Jadi menurutmu Yesus itu diturunkan kepada Bani Israel atau Bani Kristen? Jangan dulu kemana-mana. Kita kan bahas tentang Taurat. Saya ini. bantu jawab Iya, Bani ini, Israel. abang saya saya tanya. izinnya Kamu sedikit kan ya, mem- izinnya semua ya membawa sedikit lagi. narasi Sebenarnya saya hari Sabat, belum kan? ini sih. Ya sedikit lagi. Jadi Mantan Tengah diam dulu ya. Ya. Yesus mengatakan di Yohanes 7:49, tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Jadi Yesus mengatakan orang yang tidak mengenal hukum Taurat itu terkutuk. Ya, itu Yesus yang mengatakan di Yohanes 7 Iya, berarti nomor termasuk 49. kalian dong. Iya, sabar. Nah, di Galatia 3 nomor 10 Paulus yang mengatakan karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Jadi ketika orang hidup mengenal hukum Taurat tidak terkutuk menurut Yesus, tetapi yang tidak mengenal hukum Taurat lah yang terkutuk menurut Yesus. Tetapi terbalik dengan Paulus, orang yang hidup di bawah hukum Taurat itu terkutuk. Ini gimana ini antara Paulus sama Yesus ini kutuk-kutukan ini gimana? Yesus berkata apa? Yesus berkata apa? Yesus berkata, orang banyak yang tidak mengenal hukum Taurat itu terkutuk. Nah, terkutuk kan? Nah, Dan tidak mengenal Paulus hukum Taurat. mengatakan, Paulus mengatakan di Galatia Paulus 3:10, mengatakan, orang yang hidup dari hukum Taurat itu berada di bawah kutuk. Bertabrakan antara Paulus dengan Yesus ini kutuk-kutukan. Gimana ini? kita lihat dulu. Memang Kita lihat orang dulu yang apa yang di dilihat? bawah- Coba baca. Orang yang di bawah hukum Taurat, orang di bawah hukum Taurat itu, di bawah hukum Taurat itu adalah hukum kutuk. Hukum Taurat itu hukum kutukan. Enggak, Bang Mantan Tidak, Tengah, jawab aja dulu pertanyaan artinya saya. begini, Ada nggak artinya kebenaran begini. hukum Torah di dalam Sabar perjanjian baru? dulu. Jawab. Waduh, gimana ya? Jawab. Semua Ada nggak bertanya, kebenaran? kapan saya harus Tinggal jawab? dijawab. Belum selesai saya jawab. Enggak, tinggal ditanya lagi. dijawab. Ada Ya nggak udah kasihkan kebenaran hukum Torah? abang saya dulu, Jawab. Bang Hasan. Iya, kebenaran. Ada kebenaran. Di mana datanya? Lalu apa?
Di mana Pertanyaanmu datanya? apa? Oke, saya baca ya, Galatia 5 nomor 4. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Torah. Dibenarkan tidak? Jangan dipotong-potong dong. Kamu Harus dibaca lepas seluruh dari ayat. Kristus jikalau kamu mengharapkan Dibaca seluruh kebenaran ayat. dari hukum Loh. Torah. Dibenarkan tidak? Dibaca seluruh ayat. Jangan hanya memakai satu ayat Kamu kemudian lepas nasir. dari Tidak kena Kristus itu. jikalau kamu mengharapkan kebenaran hukum Torah. Dibenarkan tidak? Makanya saya katakan jangan memotong ayat. Baca seluruh Dibenarkan ayat. tidak? Saya tidak bisa jawab kalau hanya berdasarkan ayat itu. Congor ini nggak ada ilmu. Nggak ada. Makanya saya katakan harus membaca seluruh ayat agar bisa dimengerti. Maka saya katakan tadi, Tadi sudah saya uji kamu Coba satu ayat, satu dibalik lagi dalil kembali. tentang hukum Aduh. Taurat di Mazmur 147. Kamu aja nggak ketemu dalilnya. sebenarnya Saya suruh begini, baca, saya sudah nggak mau baca, malas. akhirnya Sebenarnya saya sudah malas tunjukkan menjawab ayatnya kan kalian. gitu. Begini, sebenarnya saya sudah menjawab, sudah malas menjawab. Sebab apa? Karena memang kamu Kalian nggak sudah tahu. terlalu jauh, pindah-pindah. Siapa yang Padahal yang kita pindah-pindah? bawakan tentang hukum Taurat, apakah Islam Oke. itu membawa ajaran Taurat Oke. atau tidak? Nah, saya kan itu intinya. Jangan kemana-mana. Aduh, itu kan tema kita. Terakhir. Ya. Tadi Lalu udah pindah dijawab lagi. sama Belum Bang selesai, pindah Hasan. lagi. Kau tinggal jawab satu Iya, aja. Pak Hasan Upaya berkata kali. begitu, tapi cuma sampai ke berapa? Nah, menurut Bang Sapa tadi Itu mengatakan sudah bahwa berapa tidak itu? ada Sudah diajarkan 7 bahwa- itu. Udah nggak penting Jadi itu. apalagi Benar, satu Ibu. aja kok nggak Begini. bisa jawab. Poinnya Yang benar yang adalah Yang benar yang mana? poinnya dari Musa pertama, mengajarkan. Bang Manta Tengah. Yang benar yang mana? Bang Manta Tengah. Begini. Yang benar yang Bang mana? Manta Tengah. Menurut Anda, begini. Satu pun pertanyaan Menurut saya belum Anda- kamu jawab, Pertanyaan orang dari Anda- tadi udah kau jawab. Apa Iya. pertanyaan? Iya. Saya Tunjukkan buka sama kok saya. langsung. Tunjukkan sama saya dalilnya, ya. Hukum Taurat itu berlaku di luar dari Bani Israel. Oke, saya jawab ya. Ini yang keberapa kali ya? Memang tidak ada, tetapi tidak ada juga yang mengatakan bahwa Taurat tidak boleh diajarkan kepada orang lain. Ulangan 33 nomor Ya kan? 4. Hukum-hukum yang datang kepada Musa itu hanya berlaku kepada Bani Yakub. Baca. Mana? Bukan tidak seperti itu katanya. Coba, saya sudah katakan tadi kan tidak seperti itu perkataannya. Baca. Baca. Sudah saya baca tadi. Tidak seperti itu. Ya, nomor 4. Hanya diturunkan. Baca. Taurat dikatakan di situ, Taurat hanya diturunkan kepada Bani Israel. Tetapi tidak dikatakan tidak boleh dipakai oleh orang-orang lain. Apa ada? Tidak ada. Ulangan 33 nomor 4. Musa telah memerintahkan Ulangan hukum 33. Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaat Yakub. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaat Yakub. Cuma Anda jemaat jemaat Yakub. Yakub atau bukan? Saya tanya. Apakah dikatakan itu? Jemaat Apakah Paulus. dikatakan itu tidak boleh diberikan oleh jemaat? Jelas lah, karena itu diperuntukkan kepada jemaat Yakub. Mana dalilnya? Kalau saya ngasih Dalilnya duit, mana? Bang Hasan, uang ini saya peruntukkan kepada Bang Hasan. Ya artinya tidak saya peruntukkan kepada Anda. Nah, kalau Anda berikan kepada Hasan, apa Anda tidak boleh kasih kepada selain Bang Hasan? Jelas lah. Nggak boleh lah. Berarti Anda tidak Gimana sih? Anda tidak bisa kasih uang kepada mamamu gitu. Ya, karena uang itu jatahnya Bang Berarti kok Hasan. korupsi? Iya, makanya saya katakan uang umpama kasih uang kan, seumpama Anda mengasih uang kepada Bang Uang yang Hasan. saya berikan kepada ibu saya itu uang yang lain lagi, Anda- bukan uang Nah. yang saya kasihkan kepada Bang Uang ini Hasan. apakah uang ini apakah tidak boleh diberikan kepada mamamu kan tidak bisa. Ya, tidak akan bisa Bang. Uang yang saya berikan kepada Bang Hasan, saya berikan juga kepada ibu saya. Nggak bisa Bang. Anda bisa diberikan. Anda tidak bisa. Kalau Anda tidak bisa berarti Anda itu Kecuali saya mengeluarkan pikir. uang lagi, baru saya berikan kepada ibu saya, gitu loh. Berarti ketika Abang Anda ini gimana tidak sih? bisa, begini. Ditaruh di mana sih Bang pikirannya Ketika Anda Bang? ketika Anda memberikan uang kepada Bang Hasan, untuk apa Sudahlah, Anda tidak bisa Anda memberikan boleh kepada orang lain? mempertahankan iman Anda, Aduh. tetapi fakta di dalam Bible dikatakan di Ulangan
di Mazmur 147 ya, hukum yang datang kepada keturunan Yakub dan ketetapan Tuhannya itu dikatakan berlaku kepada Bani Israel. Mana dikatakan berlaku milik Israel, tetapi tidak dikatakan Milik itu artinya keberlakuan kepada Bani Israel. Iya, tetapi apakah dikatakan tidak bisa didirikan kepada orang lain? Tidak dikatakan seperti itu. Iyalah, mau dikatakan milik Israel ya artinya Nah. milik Israel. Iya, milik Israel. Tetapi kan ketika dikatakan milik Israel, Hukum yang datang kepada Musa itu juga berlaku kepada Bani Yakub, bukan Bani berarti tidak Ismail, untuk apalagi berarti Bani tidak untuk Nabi Paulus. Muhammad. Berarti tidak untuk Nabi Muhammad. Ya? Ya tidak kepada Nabi Muhammad juga lah, gimana sih? Berarti Agak lain ajarannya pula kamu beda. tengok. Ajarannya beda antara Ih, Muhammad dan bodohnya, Musa. ampun. Bodohnya, ampun. Firman Allah itu kekal atau Kali tidak? bodohnya. Pantesan Firman dibodoh-bodohi Allah itu kekal tetap. atau tidak? Pantesan tetap jadi oten. Kekal bagi masanya. Kekal jadi oten. Kekal bagi masanya berarti dibatasi dong. Loh, sekarang Kekal saya bagi tanya sama masanya. Anda, Nabi Musa diutus kepada siapa? Kekal begini, kekal bagi masanya itu gimana? Iya, Nabi Kekal Musa masanya itu diutus gimana? kepada satu kaum atau kepada lebih dari satu kaum? Apakah Nabi Musa Kepada diutus satu kepada kaum. Kristen? Kalau Nabi Musa diturunkan kepada Nabi Musa, hanya diturunkan kepada Israel, lalu kenapa kalian bahas-bahas Nabi Musa? Kan aneh. Kami mempercayai memang diutus kepada Nabi Musa. Kami Mempercayai, percaya, kami tentu tidak harus- mengklaim diutus kepada Bani Ismail. Enggak, kami enggak mengklaim. Kami percaya kalau dia memang diutus Nabi kepada Musa kepada tidak Bani diturunkan Israel. kepada- Begitu juga Ya, Yesus. Anda katakan Kami Nabi percaya Musa. dia diutus kepada Bani Israel. Kami percaya. Kami tidak mengklaim kok Yesus itu diutus kepada umatnya baginda ajarannya- Rasulullah. Kami enggak mengklaim itu, enggak. Kami Kalau enggak ajarannya kami enggak mengklaim tidak percaya. Yesus itu diutus kepada umatnya Bani Ismail. Enggak, kami enggak mengklaim itu. Kami enggak Kalau mengklaim. ajaran Nabi Musa, Kami hanya percaya Yesus itu kalau diutus ajarannya kepada percaya tidak? Bani Israel. Ajarannya Itu. percaya tidak? Ajaran Nabi Musa. Ya percaya dong ajarannya dia kepada kaumnya, percaya saya. Yesus saya Yesus aja saya percaya ajarannya kepada Nah, jadi firman Allah kepada itu umatnya. firman Allah itu hanya untuk Nabi Musa dan Israel gitu. Bentar ya, boleh masuk sedikit Bang Bang Masuk Darian? bang, masuk bang. Masuk lagi bang. Gini ya, untuk ayat itu tentang makanan yang disampaikan apa itu nggak sebenarnya nggak kena sebenarnya Bang Darian. Maaf ya Bang Darian ya. Itu untuk Yang mana untuk tadi, Bang? makanan. Hah? Yang apa? Yang ulangan 3 itu untuk makanan yang yang diharamkan Musa yang dihalalkan oleh Nabi Isa. Itu dia. Enggak ada, bukan enggak, saya bicara makanan bang. Maksudnya Enggak, ini maksudnya. Nabi Isa diperuntukkan kepada Bani Israel. Kami tidak Maksudnya mengklaim. untuk Bani Yakub tadi Bang, untuk Bani Hah? Yakub, maksudnya untuk Bani Yakub yang tadi hukum untuk Bani Yakub itu kan sama penegasannya di dalam Al-Qur'an itu. Nah, itu dia. Yang mana di sini dalam surat Al-Imran nomor 93 semua makanan adalah halal bagi Bani Israel, melainkan makanan yang diharamkan oleh Israel yaitu Bani Di mana bang itu bang? Itu di Al-Imran 93. Enggak, yang makanan itu di mana tadi? Di Al-Imran 93. Lain yang tentang yang saya jabarkan yang Nah, berarti berbeda ajarannya. di Mazmur kah atau di mana bang? Di Ulangan. Nggak tahu tadi tentang hukum yang Bani Yakub tadi. Kalau di Bukan, ulangan enggak, Bang. 334 itu Saya bilang di Mazmur 147 hukum Taurat yang datang kepada keturunan Yakub dan ketetapan Tuhan yang datang kepada Bani Israel berlaku hanya kepada Bani Israel. Mazmur Iya, 147 nomor 19 Iya. sampai 20. Dipertegas lagi di Ulangan 33 nomor 4, hukum-hukum yang datang kepada Nabi Musa itu pun hanya berlaku kepada Bani Yakub. Itu yang saya katakan, Bang. Nah iya maksudnya hukum itu maksudnya hukum soal makanan ya kalau setahu saya karena di situ. Bukan, Tapi kalau Bang, maksudnya hukum Taurat yang di dalam ajarannya Nabi Musa, nah, Bang.
Oh iya benar, kalau itu benar. Cuman gini dia. Kan ini yang dibicarakan hukumnya Nabi Musa, Bang, kepada kaumnya, Iya, diperuntukkan kepada Bani Yakub. iya, Kalau kita hukum. jelas meyakini, oh Taurat itu kita tidak melanggar. Iya, gini dia. Nah, tapi namanya bukan Taurat, namanya kan sudah Al-Quran, Bang. Gitu loh, Iya, Bang. benar. Jadi gini Bang, apa Bang Mantan Tengah, gini Bang Mantan Tengah. Hukum yang dibawa Musa memang diperuntukkan kepada Bani Israel pada zaman itu. Nah, tetapi Ya, itu maksud saya tadi. tetapi kitab Torah itu tidak dihilangkan. Nah, itu dia. Maka Kalau gini ya. itu tidak menghilangkan. Maka di dalam Al-Quran gini dia. Di dalam Al-Quran Al-Imran nomor 93, semua makanan adalah halal bagi Bani Israel, melainkan makanan yang diharamkan oleh Israel, yaitu Bani Yakub. Untuk dari sinilah sendiri sebelum Torah diturunkan. Katakanlah jika kamu mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum turun Torah. Nah, itu dia. Nah, tetap itu hukum kalau Torahnya tetap berlaku, tetapi hukum pada zaman Musa untuk diperuntukkan kepada kaum Musa. Itu yang harus dipahami. Nah, Oh, jadi jangan membunuh itu hanya untuk Nabi Musa. Bang, pertanyaan saya, di apakah jangan membunuh? Aduh. Bang gini Pesanin Bang. dulu Bang Hasan, katanya saya mau Taurat istirahat itu dulu hanya untuk sebentar. Nabi Musa. Pesanin abang saya ini. Buat clipping-clippingnya tolong yang bagus ya. Ini abang ini Bang Hasan ini termasuk salah satu mentor saya. Jadi tipping-tippingannya Ya, tolong begini. Ya, itu yang dibagusin. mau saya sebutkan. Ya. Kalian di bawah Tolong Bang Hasan, tuh, Bang Hasan. sopan lah Itu besarin dikit Bang sama Hasan. Bang Saya mau Hasan. bakar rokok dulu. Saya mau Ini bikin orang kopi. Saya mau lama menghilang juga. dulu dari saya enggak monitor. Besarin Bang Hasan. Buat kalian yang di bawah tuh. Bang Hasan aku mau bikin kopi sebentar ini. Kalau catnya nggak Iya, jelas dibuang aku ke luar. titip. Oh, Ya, beneran. tadi kan Ah. begini ya. Tadi kan kalian mengatakan bahwa Taurat itu hanya diperuntukkan untuk orang Israel. Sebentar dulu Mama Tenga. Manta Jangan Tenga, aku mau membunuh ngomong itu- sama yang di bawah. jangan membunuh Oi, itu oi, apakah oi, hanya oi. untuk orang Israel? Tup. Dari tadi ngoceh terus. Buat teman-teman di bawah, ini Bang Hasan ini atau teman-teman muslim yang lain itu bukan mengacaukan, bukan nggak fokus. Kalian jangan kayak gitu. Oke? Nah, silakan Bapak Cerewet. Lanjutkan. Pak Cerewet. Aduh, nggak merasa kok nggak dia dipanggil Bapak Cerewet. Bang Manta Tenga. Bang Manta monitor. Itu mute-nya dibuka, jangan didiemin. Jadi biar bisa ngomong. Jangan lembut-lembut ngomong ya Makasih. kakak, nanti keramas Begini ya. dia. Begini, jadi tadi kan dikatakan bahwa Taurat itu hanya ditujukan kepada kepada umat Israel. Nah, di dalam Taurat itu kan ada satu perintah, jangan membunuh. Nah, apakah jangan membunuh ini hanya untuk umat Israel atau untuk umat-umat yang lain boleh pakai? Nah, gini ya Bang ya, hukum Torah itu tetap berlaku, itu yang harus dipahami ya. Tetapi ada hukum di luar hukum Torah yang diperuntukkan. Sudah berubah lagi ya? Aduh, ini Abang mau diskusi atau mau kayak mana Bang sebenarnya? Katanya sudah berubah, katanya tadi hanya untuk umat Israel Abang mau sesuai diskusi dengan atau tidak, dalilnya. Bang? Abang? Ya tadi kan ada memakai dalil bahwa Aduh, ada Abang memakai mau dalil diskusi bahwa atau mau hukum gimana, Taurat Bang? Abang udah paham dengan penyampaian saya? Ya udah coba ulangi penyampaian saya, Bang. Ya, tadi kan Coba ulangi. kalian mengatakan bahwa tadi kan kalian mengatakan bahwa hukum Taurat itu hanya milik, hanya diperuntukkan Siapa yang untuk bilang, umat Bang? Siapa yang Israel. bilang? Siapa yang bilang? Kalian. Kapan aku bilangnya, Bang? Saya tidak mengatakan Anda, tapi Kapan kalian saya bilang, mengatakan. Bang? Nah, saya Enggak, kapan pakai saya dalil bilang, lagi Bang? di dalam ulangan. Ah? Kalian yang mengatakan. Lari dia. Saya tidak mengatakan Anda, tapi kalian. Enggak, kapan saya bilang, Bang? Hah? Ya? Kapan? Kalian yang mengatakan. Oke, pertanyaan saya. Hukum Torah Kalian berlaku mengatakan, bukan tidak? saya. Tunggu. Aduh, ini mah Abang mau diskusi atau tidak, Bang? Nah, silakan. Oke, pertanyaan saya. Silakan. Jika hukum Torah tidak diperuntukkan bagi Bani Israel, pertanyaan saya, apakah hukum Torah dibenarkan di dalam Perjanjian Baru? Jawab. Ya dibenarkan. Malah Oke, di mana Yesus datanya? itu menyempurnakan. Di mana datanya, Makanya- Bang?
Saya sudah kasih tadi, mau buka Di lagi mana ulang. datanya ada kebenaran dari Aduh. hukum Torah? Jawab. Jangan ribut-ribut ya. Dengar Congor, baik-baik. kamu congor, kamu Matius congor dari 22. tadi. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Oke, coba baca. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan Yang segenap ditanya akal hukum budimu. Torah, Itulah bukan hukum kasih. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Aduh, Dan hukum yang congor kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Manta tengah, Pada sebentar. kedua hukum Jadi inilah menurutmu, tergantung hukum Torah itu seluruh untuk hukum Kristen Taurat juga? dan kitab para nabi. Manta tengah. Jadi hukum Torah itu untuk Kristen juga Ketika gitu. saya baca, tenang, jangan ribut, jangan marah. Manta tengah. Jadi hukum Torah itu untuk Kristen juga. Makanya ketika saya jelaskan, tenang. Jadi hukum Torah itu untuk Kristen juga. Aduh, sudah di mute berarti sudah tidak mau lagi. Jadi hukum Torah itu untuk Kristen juga. Di mute. Sudah, Ya, saya keluar Efesus saja. 2:15. Begini. Efesus 2:15 Jadi, Paulus begini telah mau apa lagi? membatalkan segala Lebih baik ketentuan saya keluar saja. Jawab. Jadi hukum Torah untuk Kristen juga kan? Makanya Makanya. saya jelaskan. Makanya. Sebelum saya mau jelas ayatnya, jangan Makanya. dipotong-potong. Aduh, susah memang. Sudah, kalau di mute untuk apa saya jelaskan? Jadi Bang Hasan saya sudah kasih ayatnya ya. Kau baca Jadi jangan ini, lagi- Mazmur. jadi jangan lagi. Ia memberitahukan Sudah. firman-Nya kepada Congor Yakub, Congor ketetapan gimana? Saya sudah ketetapannya kasih ayatnya, dibilang dan congor. hukum-hukumnya kepada Israel. Nah, cuman di Israel doang. Ya berarti Lalu, ini. membunuh hanya untuk Israel. Lalu, nih di Musa ini. Nah, Musa telah memerintahkan hukum Torah kepada kita, suatu milik bagi jemaah Yakub. Di mana jemaah berarti umat lain tidak Oten? bisa. Di mana jemaah Berarti umat lain tidak Kristen? bisa. Ten? Di mana Berarti kau umat lain tidak ada ya? ten? Berarti membunuh, Di mana kau ten? membunuh apakah hanya Apa? untuk umat Israel? Bang Mantan Ten. tengah, Bang Mantan tengah, jawab dulu Gimana? pertanyaan saya Membunuh ya. apakah hanya Bang umat Mantan Israel atau tengah ini tidak? congor. Nah, Enggak. gimana? Kau kalau aku udah turun tangan, kau kejang-kejang kau. Mantan Ya, tengah. kalian congor bukan saya. Nggak Saya boleh diam, Bang Mantan kalian tengah. Sudah congor, Boleh sudah diam, Mantan belepotan, tengah. sudah. Boleh diam Mantan tengah? Ini ya, saya mau tanya dulu. Efesus 2 nomor 15, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah Jangan membatalkan. kemana-mana. kok Aduh, jangan congor, kemana-mana dulu. takut dia. Aduh. Udahlah, Bukan itu, kita nggak ada belum ilmu selesai, ini, nggak ada yang satu ilmu udah ini, tinggal nggak yang lain, bermutu, gimana diturunkan ini? aja lah. Ya. Nggak ada bermutu. Jadi Selesai yang satu sudah pindah jadi yang lain. Aduh, gimana? jadi Diskusi memang apa mereka ini? itu Aduh, telah bahaya ya ini. diam aja Mantan tengah. Jadi mereka telah Oke, membatalkan, saya turun saja. mereka Si mengimani cerewet sudah perkataan mute tadi, Yesus. saya turun saja ya. Sudah. Ya, jadi mantan tengah ini mengimani perkataan Yesus di Efesus 2:15 ya, dengan matinya Yesus segala ketentuan hukum Taurat itu telah dibatalkan. Ya. Jadi Paulus telah berani mengatakan bahwa segala ketentuan hukum Taurat itu telah dibatalkan. Sementara Yesus mengatakan satu iota pun tidak akan dibatalkan, segala yang ada di dalam hukum Taurat itu sampai dunia ini Betul. kiamat. Ya. Betul. Nah, jadi di sini jelas ya, Yesus mengatakan tidak dibatalkan, Paulus membatalkan. Nah, dan di Galatia 3:13 ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Paulus mengatakan hukum Taurat itu adalah kutukan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu dikatakan kutuk oleh Paulus. Lagi-lagi Paulus mengatakan hukum Taurat itu kutuk. Sementara di Mazmur 19 nomor 8 dikatakan ya, di ajaran Nabi Musa, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Jadi dikatakan Taurat Tuhan itu sempurna. Peraturan Tuhan, peraturan itu hukum. Hukum Tuhan itu teguh, memberi hikmat kepada orang yang berpengalaman. Itu hukum Taurat. Dikatakan sempurna, menyegarkan jiwa. Kenapa Paulus berani mengatakan di Galatia 3:13 hukum Taurat itu kutuk? Apa yang ada kutukan apa yang ada di dalam ajaran Nabi Musa? Sehingga Paulus berani mengatakan hukum Taurat itu berada di bawah kutuk. Kalau saya mau bertanya itu sama dia, saya jamin dia bingung. Cuma kan ya saya tidak sampai ke situ, baru sampai di mana dikatakan belum sampai ke situ, masih di sini aja.
dia mengatakan kita telah membatalkan Taurat. Kalau membatalkan, jelas tidak. Hukum-hukum yang tertulis di dalam Taurat itu juga ada di dalam Al-Quran, tetapi jelas namanya bukan Taurat, tapi sudah Al-Quran, kan begitu. Tetapi sama hukumnya, tidak kami langgar, gitu loh. Perintahnya sama, tidak ada yang kami langgar, tidak mensekutukan Tuhan, ya, apalagi mensekutukan dengan berhala, tidak membunuh, menghormati orang tua, tidak berzina, sama. Seperti yang dijabarkan Bang Hasan tadi, saya nggak hafal dalilnya, Bang Hasan yang hafal, mohon maaf ya. Cuma kalau saya cari di Al-Quran gitu. Kita sambut dulu yang baru bergabung. Assalamualaikum, selamat malam Bang Yuda. Lanjut, Bang Yuda. Bang Hasan. Selamat malam. Ya, ini Bang Hasan Muslim aja. ya. Bang Hasan dari mana Bang Hasan? Baru masuk. Enggak, gini sih, sebenarnya gini. Hukum Torah itu kan ketika Allah menyampaikan firman-Nya di loh batu. Nah, itulah hukum Torah pada yang waktu itu diterima oleh Musa. Kan gitu ya. Ya. Maka hukum Torah itu hukum Torah itu berlaku untuk bukan hanya untuk Bani Israel. Nah, itu untuk hukum Torah itu. Kenapa? Karena Al-Qur'an ikut menyatakannya. Maka benarlah Al-Quran menyatakannya. Al-Quran menyempurnakan, berarti bukan menghilangkan. Nah, itu dia. Nah, Iya, yang tadinya kan kepada satu kaum Bang. iya. Nah, itu. disempurnakan kepada seluruh umat kan, dari ajaran Nabi Muhammad kan, Iya. ke seluruh Nah, alam. itu dia. Jadi hukum Torah itu, maka benar kata Yesus, sebelum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan hilang dari hukum Torah. Tidak ditiadakan dari hukum Torah. Nah, maka hukum itu berlaku sampai hari yang dinantikan. Apa itu? Yaitu lenyap langit dan bumi, gitu loh. Nah, maka Al-Quran menyempurnakannya. Nah, itu dia. Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan mencuri, jangan berzina. Nah, itu kalau memang hukum ini tidak berlaku kepada zaman setelahnya, maka tidak akan tertulis gitu loh. Maka ayat ini sudah tidak akan ada gitu loh. Jadi itu yang harus dipahami. Nah, adapun hukum yang dikhususkan kepada kaum Musa itu soal makanan. Kalau pada waktu itu dia misalnya karena ada penyakit kulit. Nah, itu misalnya. Ya, tapi sebenarnya gini Bang, tadi Bang. Tapi sebenarnya tadi itu fokusnya, kalau kita sih paham maksudnya itu yang dari Bang Hasan, kami paham. Iya. Tapi fokusnya tadi itu tentang Tauratnya Musa. Nah, Taurat iya, cuman ya, iya dia Tauratnya makanya kepada tadi Taurat yang diberikan kepada Musa gitu. Iya, Fokusnya nah, itu tadi di situ. Torahnya Kalau hukum-hukumnya tetap jelas, berlaku, kalau gitu. hukum-hukumnya jelas, ya kalau hukumnya jelas sampai saat ini kita Muslim tetap menjalaninya masih. Iya. Hukum Torahnya tidak dibatalkan gitu, tidak dibatalkan. Makanya Al-Qur'an menyatakan kembali, menyempurnakannya gitu dia. Wabil walidaini ihsanan wala taqrabu zina. Nah, gitu dia. Wala taqtulu an al-anfusa illa bil haq. Janganlah kamu membunuh manusia kecuali dengan sesuatu alasan yang benar. Nah, itu dia. Jadi, sebenarnya hukum itu tidak ditiadakan gitu. Jadi hukum itu dibenarkan gitu. Nah, yang dicari itu adalah hukum itu benar, hukum itu dinyatakan, tetap dinyatakan gitu loh, bukan ditiadakan gitu. Tadi kan dia narasinya begini pertama Bang, bahwa kamilah yang telah melanggar ketentuan dari hukum Taurat. Hukum Tauratnya Musa yang tertulis dalam Bible mereka gitu. Maka saya kejar. Adakah di situ tertulis bahwa itu diperuntukkan kepada umat Bani Ismail itu? Oh iya, makanya gini satu lagi. Fokusnya di situ. Kalau tentang yang menjalani hukum Taurat di dalam Al-Quran, hukum Taurat yang ada di dalam ajaran Nabi Musa sama dengan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran sama. Jangan membunuh, jangan mensekutukan Tuhan, sama semua. Iya. Jangan berzina, hormati orang tua, sama hukum. Iya, maka gini Bang Dadian.
Makanya gini tadi saya mau bawa gini, apakah dibenarkan menghukum orang yang tidak Ya, bersalah? betul. Nah, gini dia. Maka di dalam Al-Qur'an tadi sudah jelaskan wala taqtulu anfusa illa bil haq. Nah, itu dia. Jangan kamu membunuh manusia kecuali dengan alasan yang benar. Nah, itu dia. Nah, maka di dalam Amsal 6 nomor 16 itu menyatakan 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Nah, yang harus dipahami, sesuatu yang dibenci dan sesuatu yang keji bagi Tuhan pasti tidak akan dilakukan. Apa itu? Amsal 6 nomor 17, mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Nah, itu dia. Tangan menumpahkan orang yang tidak bersalah. Apakah hukum itu ditiadakan? Tidak, karena di Keluaran 23 nomor 7 di situ juga sudah menyatakan haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Nah, itu kenapa? Karena itu sesuatu kekejian bagi Tuhan. Karena itu sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Nah, itu masa yang dibenci dilakukan oleh Tuhan. Nah, itu tadi, tapi dia tadi mau framing, mau framing kemana-mana supaya jangan terjebak dalam pertanyaan ini gitu. Iya, yang kedua aja sebenarnya dia sudah melanggar. Yang kedua itu kan jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun, baik di langit maupun di bumi, ya. Itu di dalam hukum Musa, ya. Nah, kalau di dalam Al-Quran itu jelas ya, dilarang membuat berhala serupa apapun, ya. Di surat Al-Qasas itu ada ayatnya. Ayat 88. Jadi semua jelas ya. Kalau kami Muslim itu tidak pernah mengingkari ya, hukum-hukumnya itu masih ada di dalam Al-Quran gitu. Tetapi memang tadi fokusnya masih diperuntukkan di dalam Bible mereka saja gitu. Siapa yang ngorok? Ada yang ngorok loh, bener Iya, ini karena kayaknya saya jantung mau hati giring deh. ke sini tadi Bang Hasan, karena tadi saya mau giring dia ke ajarannya Paulus tentang Iya, kok benar, berani-beraninya Paulus ini mengkutuk-kutukan hukum Taurat. Nah, itu saya tadi dan mau giring tidak ke sini. membenarkan hukum Torah kan gitu. Iya, makanya saya nggak mau, makanya selalu saya hindari itu yang kalau saya cari dalilnya dapat, saya dah hafal aja surat-suratnya, tapi saya literasinya saya di ayat-ayatnya ingat saja, cuman nggak hafal surah-surahnya gitu. Iya, tapi kalau dibuka pasti bisa Iger, dibaca. kau panik kali, Iger. Panik kali kau, biblos dibongkar, langsung Iya. menghujat kau, Iger. Ku jambak nggak berani naik kau, Iger. Keluar naik aja kau di bawah, dulu. Iger. Maklum Lu isukan kau ya, Iger. Bani typing itu kayak Ayo coba tapping lagi. Iger naik aja, buktikan kepada kami bukan baik. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. siapa yang ngorok? Nah, gini dia, Iger naik aja, coba berikan kepada kami yang disebut dengan kotak hitam itu bait suci atau bukan bait suci, itu dulu. Nah, bait Allah atau bukan bait Allah? Apakah bait Allah adalah Allah? Itu saja kalau orang yang berpikir. Nah, itu dia. Apakah yang disebut bait Allah adalah Allah? Karena Ka'bah disebut bait Allah, bukan Allah gitu loh. Iya. Tapi sebenarnya yang disucikan di situ adalah tanahnya ya. Iya. Ditentukan oleh Allah di situ tanahnya. Jadi andai kata pun ya, begini bilangnya Ustadz ya. Andai kata pun ya terjadi perang, Ka'bah itu dibom, hancur, tidak mungkin dibangun lagi. Tetapi umat Muslim akan tetap beribadah menghadap kiblat ke arah Ka'bah. Walaupun Ka'bah itu dibom, hancur misalnya, umat Muslim tetap beribadah sama menghadap ke arah situ. Nggak akan kemana-mana, karena memang itu perintahnya, gitu loh.
Ya, jadi bukan tentang Ka'bahnya, bukan ya, tetapi memang tanahnya itu yang disucikan. Naik. Jadi memang Nah, oten-oten ini ini Bang sulit. Jadi Dadian. setiap agama samawi itu ada kiblatnya ya. Orang Yahudi juga ada kiblatnya, namanya Misrah ya. Makanya kalau Anda pernah melihat orang-orang Yahudi ketika dia berdoa ya menghadap ke batu, itu adalah sisa-sisa dari kiblatnya mereka, gitu loh. Itulah sisa-sisa dari kiblatnya mereka. Mereka itu mencium-cium tembok berupa batu-batu, ya itu kiblatnya mereka yang mereka yakini, gitu loh. Iya, Iger, selamat Bang malam Iger. Bang Iger. Ya, ada yang mau ditanyakan Bang Iger? Bang Iger, saya mau tanya dulu. Ka'bah itu bait Allah atau Allah? Jawab dulu pertanyaan saya. Itu bait Allah. Apakah bait Allah adalah Allah? Itu bukan nyata. Pertanyaan saya, apakah bait Allah adalah Allah? Bukan nyata. Itu bangunan. Astagfirullahaladzim, ini mah dongok, super dongok. Ya, itu Gak bangunan. bisa deh, gak bisa. Turunkan Apa? aja daripada narasinya mulai kemana-mana, turunkan aja. Ini penghujat biasanya kayak gini kalau kosong isinya. Mulai takut seruduk. Ya Anda jawab aja pertanyaannya. Anda aja nggak bisa jawab pertanyaan. Buat apa? 3 kali di iya. Greget dia di bawah, nggak bisa Greget, menghujat, iya, nggak naik apa-apa. dia. Nggak, percuma Bang. Yang pertama orang-orang seperti ini saya jamin yang nggak ada isinya juga. Ditanya apa nggak akan bisa jawab Nggak juga ada. dia gitu loh. Bisanya cuman hujat aja. Heeh. Iya, jadi lebih baik diturunkan aja. Ya, lihat orang kalau yang betul-betul memang dia diskusi ya, nggak mungkin tipping langsung naik dianya, langsung dia menjelaskan gitu loh. Jadi sekali lagi saya katakan ya, di dalam ajaran samawi ya, jadi sekali lagi saya jelaskan ya, di dalam ajaran samawi itu semua ada kiblatnya. Bukan hanya muslim, orang Yahudi juga ada kiblatnya. Apa itu? Misrah namanya. Ya, di Yerusalem sana. Kiblat mereka ya. Nah, pernah nggak ngeliat orang Yahudi ketika dia beribadah menghadap ke tembok, baru dia kadang-kadang dia nyiumi tembok-tembok berupa dinding? Pernah nggak? Kalau pernah, itulah sisa-sisa dari kiblat mereka. Tetapi walaupun sudah hancur, mereka masih menghadap ke situ karena itulah yang mereka yakini sebagai kiblat tempat mereka dalam melakukan ibadah, gitu loh ya. Buat teman-teman Kristen ya, itu bukan berarti orang Yahudi itu nyembah batu, enggak. Begitupun umat muslim ketika beribadah menghadap kiblat ya, bukan berarti menghadap kepada sesuatu itu dijadikan Tuhan, tidak, tetapi itu hanya hanya arah petunjuk ketika akan melakukan ibadah gitu ya. Karena itu memang perintah dari Tuhan, dari Allah. Kalau Kristen saya nggak tahu kiblatnya kemana. Ya, Bang, Aduh, ini ada yang perut saya berhubung nih. sakit lagi. Bang Rehan, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari Pondok Pesantren Gontor. Waalaikumsalam. Waduh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Anda dari Gontor semua, akhi. Iya, saya dukung Bang. Mudah-mudahan unggul terus. Alumni Gontor berarti antum ya, akhi ya. Iya, bagus sama Bang Nandar itu pas ini. Bagus ini. Tak dukung semua. Iya, sebenarnya gini, kedudukan Ka'bah itu kan dia sebagai arah kiblat. Nah, bagaimana ketika orang berada di atas perahu? Nah, itu perahu itu tidak bisa kita tentukan arahnya. Apakah orang yang bersolat akan tetap mengarah kiblat? Tidak, maka Allah menyampaikan palingkanlah wajahmu di hadapan yang kamu sukai pada waktu yang telah ditentukan. Nah, itu dia. Betul Bang. Nah, pengecualinya ketika di saat-saat seperti itu ya Bang Hasan ya. iya, jadi gitu dia. Jadi sebenarnya kiblat itu hanya diperuntukkan kepada arah. Nah, arah itu supaya umat muslim seluruhnya tidak sembarangan menghadap kemana-mana. Misalnya, contohnya karena ada di situ tempat yang tidak suci, contohnya sepsi tank. Nah, dia menghadapkan ke arah sepsi tank. Nah, itu tidak boleh. Nah, itu dia.
Ya ini ada yang baru masuk ini, Bang Hasan. Ya. Bang Benny, selamat malam. Dan Assalamualaikum. iya, nanti kalau ada teman-teman muslim yang mau mencari ayatnya ya, cari aja di surat Al-Baqarah ya, ayat 144. Di situ perintah menghadap ke arah Al-Baqarah Masjidil Haram. 144 ya. Iya, Al-Baqarah ayat Oke. 144. Nanti dibaca aja terus Ini sampai ada 150. ada tamu lagi Bang Benny, selamat malam. Udah dia nih Muslim nih katanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Ini yang di atas Kak Liangka ini dari tadi kita diamin aja. Siapa ini? Nggak tahu namanya siapa. Hai senyum-senyum. Oh ini emoji marah apa emoji senyum ini? Apa? Ini aja. Abang, Hah? Hah? saya boleh bertanya, Bang? Iya. Oh iya silakan. Aku pernah dulu dengar waktu mondok itu yang menunjukkan arah kiblat itu atau tempat Ka'bah itu, apa benar dia namanya Mbah Bolong dari murid Sunan Ampel, betul kan? Mana sih Bang? Itu kalau masalah Mbah Bolong atau Mbah Soleh itu kan hanya terdapat bentuk apa bahasanya cerita. Oh iya. Cerita yang tidak bisa kita buktikan secara tertulis ya. Oh iya. Kita hanya tuh patut untuk apa namanya takzim atas kesolehannya aja lah gitu bahasanya. Iya. Oh gitu, Bang. Karena itu bagian dari hikmah, itu bagian dari ma'rifatullah, kelebihan dia. Kalau mau dikaji dengan akal nggak bakal ketemu. Betul, Bang. Kalau mau dikaji dengan akal, mau pakai akal siapapun nggak bakal ketemu. Dari balik tembok itu terlihat Ka'bah itu bahasa. Iya betul. Betul. Dan Tadi ngomong apa tadi dia? Perintah menghadap ke Masjidil Haram itu dia petunjuk dari siapa? Mbah Bolong. bukan. Saya malah Kiblat, bukan menunjuk Ka'bah, itu bukan Mbah Bolong. Begini, Nah, maksudnya apa tadi enggak? Bang Benny tadi apa tadi? Bang Daran, begini. Di zaman dulu, di zamannya Demak itu ya kan. Nah, masjid ini kita kan belum punya yang namanya kompas. Ya, untuk menunjuk arah. Nah, Sunan ini ragu arah kiblat, apakah masjid ini menuju arah kiblat. Nah, disitulah Mbah Bolong mengatakan ditusuknya lah tembok itu, lihat itulah kiblat. Nah, begitu. Tapi kalau kita mau masukkan ke dalam akal, dia nggak bakal bisa ditembus akal, karena itu urusan kelebihan, cerita-cerita manusia, gitu. Saya belum pernah baca hadis, saya enggak tahu juga saya. Iya, itu makrifat, Makrifat itu seperti Nabi Isa yang kemudian mati, dikatakan mati, diangkat, itu kan kalau secara akal nggak bakal terbukti. Begitupun Nabi Muhammad yang bisa membelah bulan, secara akal nggak bakal terbukti. Iya. Secara akal. Begitupun Nabi Muhammad yang berangkat melakukan sebuah perjalanan Isra dan Mi'raj, kalau secara akal nggak bakal terbukti. Cukup itu menggunakan imannya saja. Sudah. Maksudnya tadi berarti yang menunjukkan arah kiblat. Nah, betul. Iya, saya kira perintah tadi, hampir saya bahkan saya tadi minta ulang tadi. Langsung Bang Darian. Itu. Dan saya Bukan, soalnya sudah bolong, sering ketemu kadang-kadang ini loh abang, kadang-kadang saya kan memang belum pernah dengar ya kan, jadi perintah menghadap kiblat, saya dengar tadi seperti itu tadi pendengaran, makanya saya kaget gitu, langsung saya buka mute. Itu bukan untuk itu hanya untuk menunjukkan arah, bahwa kan Arah, zaman dulu kan belum ada yang namanya kompas. Iya. Lanjut abang, lanjut. Begitu. Kalau saya juga tuh masih miskin ilmu sih, jadi mau menerang terlalu dalam takut saya. Kalau saya memang nggak tahu bang, cerita Sama Bang Benny, belum nyampe ke situ saya belum nyampe ke situ saya. Jadi gitu. Karena untuk perbandingan waktu pada waktu itu adalah matahari. Nah, itu dia sebagaimana ketika terbitnya dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Nah,
itulah ketentuan waktu. Kalau untuk ibaratkan sama ini sama kayak pengarahan kiblat tadi. Nah, itu dia sama. Jadi pengarahan kiblat itu karena belum ada kompas pada waktu itu, maka itulah yang tidak bisa diuraikan lah gitu. Ibaratkan itu udah ma'rifah jatuhnya itu. Itu karena kesolehan seorang hamba. Ya betul. Karena dia mempunyai sebuah kelebihan. Iya, Kalau sejaman sekarang banyak yang namanya Pak Soleh, cuman nggak ada kelebihan gitu. Iya, Mbak Soleh Kadang itu. namanya Pak Soleh, kerjanya ini Bang penslot ya Bang ya. Kelebihan berat badan yang ada malahan. Iya betul itu. Mbak Soleh itu makamnya 7 Bang. Iya, di Ya. sana nampil itu. Makamnya 7. Makamnya Ya 7. itu kalam namanya. Itu seorang ulama, makanya yang dikatakan seorang ulama itu dia tidak akan berkata karena kata-katanya adalah doa. Betul. Dia akan jaga lisannya. Nah, itulah bahasanya makbulnya sebuah doa. Karena itu kan kalau nggak salah di Masjid Ampel apa Kudus lah, Mas Soleh itu. Ampel lah. Sewaktu Mbah Soleh itu hidup, masjid itu kan bersih terus. Betul. Nah, jadi setelah dia meninggal, nah gumamlah seorang Sunan ini, ya Allah, seandainya itu Mbah Soleh masih hidup, ini pasti bersih, katanya kan begitu. Gitu betul. Nggak lama dari berkata itu, datang nih Mbah Soleh nih dari luar masjid masuk ke masjid nyapu. Nah, itu kalau kita mau masukkan ke akal berat. Ya. Jadi kalau ada teman-teman Kristen di bawah yang mau naik, ajukan permintaan ya, nanti bisa menggantikan saya ya. Mungkin ada yang sekedar bertanya juga boleh ya. Atau siapa ini, ada tipingan si Tasya katanya mau naik ya. Katanya Yesus sama Isa itu. Ya silakan aja, enggak apa-apa naik Yesus versus Isa gitu ya. Enggak apa-apa, naik aja. Itu ada bangku kosong Bang, dari jangan turun, itu ada bangku kosong. Iya Bang, tidak apa-apa Bang. Tidak apa-apa, saya turun, tidak apa-apa Bang. Ya Alhamdulillah. Nyantai aja Bang, nyantai. Ada bangku kosong kok, udah ada. Aku dia private. Sticky Devin Fit ngomongnya bahasanya kok agak beda ya. Fit. Bianca. Apa itu? Bianca from Malaysia. Kenapa? Bukan, saya dari Indonesia, saya dari Denpasar. Dari Oh, Denpasar. Bang Hasan malah turun. Naik Bang Hasan. Siapa nih Bianca? Tuh. Iya, Elizabeth. Loh, kenapa turun lagi Elizabeth? Bang Hasan naik Bang Hasan. Malah turun Aduh. lagi. Oh, bule. Mbak Lianka bule. Oh, bule. Bukan bule, saya orang Indonesia, saya dari Bali. Oh, dari Bali. Keturunan. Ya, tapi orang Indonesia lah, tapi ibu, ya. Bang Hasan naik Bang Hasan. Gua sakit perutku. Oke, tusuk-tusukin mahnya kayaknya kumat. Aduh, ngilu perut. Ya kalau belum ada yang naik ya diskusi dulu kita. Ngobrol santai. Ngobrol santai, siapa tahu nanti ada yang dengar. Jadi diskusinya santai, kita buat santai, jangan panas lah artinya. Betul. Jangan apa seperti room yang lain ya. Jadi kita buat santai, kita buat adem lah. Sesuaikan dengan apa suasananya. Malam ini kan dingin, adem gitu. Ya tapi sebentar Bang ya. Dilanjut dulu ya. Ya. Ini apa perutnya yang ngilu ini Mas ini. Tidak tahu kenapa ini. Kayak ditusuk-tusuk ini mahnya ini. Kayak ditusuk-tusuk. Iya. Oh.
Biasa, biasa. Biasa. Iya, ini apa? Emang ada mahnya sedikit. Oh, iya 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 iya. Lanjut dulu Bang, lanjut. Ini yang ini nih siapa ini ya? Fahemah apa Fatimah ini? Fahemah ya? Yang mana bang? Yang di atasmu. Pas di Aren, atas. Aren. Faren. Oh Aren. Oh Queen Aren. Saya kira Fatemah itu. Oh Aren. Ya silakan Mbak Aren bersuara ke Mbak Aren. Abang apa Mas apa Mbak ini? Ukhti itu Ustaz. Aren itu. Iya, pasti. Tapi beliau pernah bilang kalau ditanya ini cowok atau cewek, tergantung musim katanya. Oh tergantung musim. Jadi kalau ya siang Yanto, kalau malam Yanti gitu ya. Ya, ya begitu. Dan tergantung musim. Itu kan tergantung permintaan. Kalau malam Yanto, malam Yanti, siang Yanto. Biarin saya bully Femi tadi juga Femi. Itu bencong itu bang. Bang Rehan Pratama ini dari mana Bang Rehan? Saya asli Jember, tempat di Surabaya bang. Woi, asli Jember. Jembernya di mana? Di Pondok Pesantren Sukorejo. Sukorejo. Tapi logatnya kayak dari seberang nggak ya? Bukan bang. No, saya kira logatnya dari Madura. Enggak, dulu pernah mondok di Kiai Haji Asfia Salafiyah. Kiai Haji Asfia Woi, luar biasa. Ini Iya. lautan ilmu ini kalau Bang Rehan ini. Bentar. Siapa yang bilang saya tergantung musim? Hah? Mbak Lianka, bukan saya. Kamu bukan boleh saya. konten kamu macam-macam sama saya ya. Bukan Kamu saya, bilang saya tergantung musim ya. Maksud kamu apa? Suaranya gitu. Saya jadi boleh juga mirip sama sebelah saya. Kalau Bang Rehan ini atau Cak Rehan lah kalau saya ngomong bahasanya dari Jawa Timur ya kan. Ini lautan ilmu kalau ini. Luar biasa. Insya Allah kalau ini Pak. Dulu diganti dulu kayak Haji As'ad bang. Kayak Haji As'ad Samsul Arifin. Iya ya. Ya. Saya belum sampai ke Jawa Timur, tapi saya sudah belajar lah dari salah satu muridnya dari guru Jawa Timur, dari Jember juga. Iya bang. Dari silsilah murid dari Kiai Haji Mustajab Khalil dari Curawaru. Oh gitu ya. Betul. Saya ngambil belajar lah dari murid beliau. Yang kebetulan memang lagi di Lampung, yang memang kebetulan juga sepupu saya yang kebetulan juga memang tinggal di Lampung. Oh gitu bang ya. Makanya kalau dari Jember, apalagi sudah dari Jember, dari Madura, wah ini mah sudah lautan ilmu ini. Enggak lagi. Itu. Ya sebetulnya kalau untuk diskusi lintas agama ya, saya setuju sih sebetulnya. Tapi kita hindari yang agak yang agak akar lah bahasanya ya. Betul. Kalau ranting oke lah, ranting kalau ibarat kata dalam bahasa itunya usulnya lah, ibarat kata batangnya itu jangan terlalu kita masuki, kalau ranting nggak apa-apa. Betul. Karena itu hanya bikin hati kita jadi panas. Betul. Hati kita jadi kotor, hati kita jadi panas, kan begitu. Iya bang. Di balik hati yang panas itu nanti kotor, yang ada kotor. Iya, bahasanya keyakinanmu, keyakinanku. Tapi kalau di ilmu cabang oke lah, itu bahasanya.
Karena bahasanya kita ini hidupnya ini bertetangga dan kompleks. Mungkin di sekitar tetangga kita ada yang melihat kita terlalu masuk ke akar ataupun seperti apa gitu kan. Jadi minannasnya rusak. Betul. Sehebat apapun manusia, sealim apapun manusia, kalau berurusan dengan manusia yang lain dan menyakiti hati saudaranya, walaupun bukan seiman, dosanya luar biasa. Betul, Bang. Iya, karena kita berbuat maksiat, zina, minum, main judi, bisa minta ampun kita sama Bisa. Tapi kalau kita nancapkan duri sebesar jarum saja ke hati saudara kita walaupun tidak seiman, itu luar biasa, dampaknya luar biasa. Sebentar Bang Beni. Saya bantah Bang. Saudara yang Sebentar beda iman. Bang Beni. Boleh. Kami ini diskusi berdasarkan data. Tidak Betul. pernah keluar dari konteks data itu. Betul. Kalau memang itu menyakiti hati dan perasaan mereka, di mana? Berarti mereka tersakiti oleh Bible mereka sendiri. Betul. Nanti dulu kan saya tadi kan juga Nah, belum begitu. selesai. Kami tidak pernah keluar dari konteks itu. Kalau abang mengatakan jangan menyakiti yang di luar dari agamanya, berarti abang menarasikan kami menyakiti mereka. Di mana kami menyakiti mereka? Mbak Aren ini dari tadi diam ini. Nah, ini baru seru Ya, nih. di mana abang menyatakan kami menyakiti hati mereka? Nanti dulu Mbak, saya kan tidak mengatakan di hati mereka. Gini loh. Tapi abang mengatakan di sini, berarti abang mendiskreditkan kami, seolah-olah kami itu santai dulu. menyakiti hati mereka. Di mana? Gantian dulu ya. Boleh kita bang diskusi sama abang Muslim, saya Muslim. Abang menasihati kami, oke kami terima. Tapi abang Yuk, menarasikan seolah-olah kami mendiskreditkan mereka, nanti dulu, seolah-olah Maren. kami menyakiti hati mereka. Di kalimat saya tadi, saya tidak ada menasihati siapapun. Ya, saya Tapi tidak abang nggak menasihati ngomong di siapapun. sini kan? Iya, Tapi saya abang tidak nggak ngomong di menasihati sini kan? siapapun. Ya sabar. Abang dong. ngomong di sini kan? Nah, ini yang Abang ngomong di sini, abang mengatakan hal itu kepada kami, berarti abang menasihati kami. Nah, saya tanya, di mana narasi kami yang menyakiti mereka? Saya kan tidak menyebutkan nama Mbak Tapi Aren abang loh. ngomong di sini. Iya, tapi kan saya Berarti tidak abang menyebutkan nama. mengenakan kami semua. Nah, Ngomong maksudnya sama saya begini, itu, Pak. maksudnya begini loh Mbak Aren. Diskusi itu bagus. Orang-orang Diskusi mungkin itu sudah bagus. ngantuk, tapi walaupun saya ngantuk, saya mendengar setiap kata per kata dari yang abang sampaikan. Iya, sabar Apa? dulu. Apa? Sabar dulu. Apa? Sabar. Jelaskan. Itu loh. Sabar. Maksudnya begini loh, kita buat Ngaku diskusi. Muslim kan? Sabar kemarin. Kita Saya ini sabar. Saya nunggu abang jawaban ini dari tadi. Iya kan Sabar saya ini. ngomong loh, kamu potong terus loh dari tadi. Kamu Muslim kan? Kamu tahu kan? Ketika bicara. Bye-bye. Ngaku Muslim sok nasihati pula. Di mana kami menyakiti hati mereka itu? Kami narasi kami berdasarkan Bible juga, dalam Al-Quran juga. Di mana kami menyakiti mereka? Kalau mereka tersakiti, itu berarti mereka tersakiti hanya dengan Bible mereka sendiri. Harus paham dengan etika bicara. Anda itu paham tidak narasi Anda sendiri? Hah? Paham tidak? Ngomong di sini ngaku Muslim tapi bilang jangan menyakiti umat agama lain. Maksud kau apa? Kau mengatakan kami menyakiti hati Yoten gitu? Maksud kau? Islam apa kau? Kutanya Islam apa kau? Dari omongan kau aja nggak jelas kau bukan Muslim kok. Ngomong. Kau pikir kami ngantuk? Mungkin orang-orang lain ini 200-an lebih ini mungkin ngantuk, tapi telingaku enggak. Sorry. Boleh kau nasihati orang ngantuk, tapi tidak dengan mak telingaku. Masih sadar telingaku itu. Jangan kau bias kau ya.
Ketika ngomong kau sesama muslimmu, kau bilang kami menyakiti. Jangan menyakiti orang mereka, hati mereka. Jangan kau jadi bias. Toleransimu kebablasan. Ini diskusi. Diskusi lintas agama berdasarkan data. Data apa dalam Bible? Di mana kami menyakiti mereka? Kalau kami menyakiti mereka dengan narasi kami yang berdasarkan data Bible, berarti mereka tersakiti dengan Bible mereka sendiri. Jangan sok nasihati kalau kau nggak bisa menarasikan di mana itu toleransi itu. Jangan kau toleransi kebablasan. Nanti kau sholat pula di gereja kau. Lawak kali jadi orang, sok nasihati. Saya bukan 1 kali atau 2 kali suan dengan Kiai Sepuh, Mbak. Nggak peduli saya, mau kau suan sama siapapun. Dari narasi kau itu, ya, aku nggak peduli siapa yang sudah kau suan kau itu. Mau suon, 2 nuon, mau 3 nuon, nah terserah kau lah. Aku pun orang Jawa, nggak perlu kau ajari aku suon-suon itu. Silakan abang-abang, narasikan bang. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbaknya dari mana? Saya Sumatera bang, Sama. tapi orang saya tua dari- Jawa. Iya, aku Jawa, Pak. Ya, nggak ada orang Jawa kayak aku kan? Iya, makanya kalau bicara itu kayak tadi aku dengar kok kayak gimana gitu lah. Makanya di agama itu Iya kan? ada dipelajari. Kalau bicara itu Fahami dulu antara usul dan furu. Iya. Fahami Makanya. dulu bagaimana diskusi itu. kayak gini, Mbak. Makanya kalau masalah pembicaraan itu ya disuruh hati-hati gitulah. Guru saya pernah bilang, Bismillahirrahmanirrahim, undur maqolah wala tandur mangkilah. Kalau bahasa Arabnya itu, Pak, undur maqolah, lihatlah pembicaraan, wala tandur mangkilah, sebelum membicarakan orang lain. Nah itu bagus itu, Pak, benar itu, Pak. Betul, Pak, itu, Pak. Kalau aku bicara itu, Pak, ya sungguh hati-hati, takut-takut salah gitu loh, Pak. Itulah. Itu saya Enggak, sebentar. Berarti saya ngomong salah tadi. Betul, bukan salah, betul. Oh, saya salah. Pak Kripto ngomong saya salah betul. gitu, Pak Kripto. Enggak Enggak itu yang di bawah, Bang. Yang di bawah. Oh, Di mana saya salahnya Kripto? Kalau nyamar jadi muslim itu benar gitu. Kalau nyamar-nyamar jadi ateis benar. dia dari mana, Mbak? Ini orang-orang yang saya kenal juga sih. Dari mana dia? Dari yang mana tadi? Gak tahu juga. Iya. Yang tadi itu orang baru masuk, sok-sok akrab gitu. Ada yang kenal kah? Enggak, aku ya gak kenal, Mbak. Sok akrab, sok nasihati. Saya pikir, oh iya bener narasinya. Tapi kok lama-lama kayak Islam moderat. Oh, gitu ya. Islam liberal, moderat. Sekarang banyak yang nyamar Islam, Bang. Hati-hati. Iya lah, Bang, betul. Banyak yang nyamar-nyamar sebagai Islam. Belajar, sowan. Nah. Udah banyak yang nyamar, makanya hati-hati dengan narasi. Tujuannya apa? Kita tahu sendiri tujuannya apa.
Mereka tidak bisa menyerang dari luar, mereka merusak dari dalam. Cari kelemahan, dirusak. Nah itu misi-misi mereka itu. Saya salah, udah banyak pembuktiannya. Iya, Mbak, pernah aku dulu itu kan aku di Jawa ini mondok di Gontor, Mbak. Pernah ke para wali. Ke para wali itu pernah tur saya. Aku tanya sesepuhnya Sunan Ampel, Sunan Derajat. Itu di zaman penjajahan, Snog Bronje, betul. atau Betul. nama aslinya Abdul Ghaffur, itu orang Belanda, menyamar, belajar di Arab, belajar bahasa Arab, belajar Islam, bagaimana ukhuwah umat Islam itu, bagaimana cara memecah umat Islam itu. Itu buat apa? Buat memadamkan peperangan yang dikobarkan orang Islam di Aceh. Mereka berusaha tuh di Aceh itu. Dia berusaha bagaimana umat Islam itu bisa dipecahkan. Jauhkan dari ulamanya. Bikin mereka bertanya-tanya kepada para ulama. Nah, gitu. Akhirnya apa? Berhasil mereka memadamkan pergolakan peperangan di Aceh. Karena apa? Pengkhianat itu, penyamar itu, Snogoronje. Tahu kan orang Aceh itu, Islam di Aceh itu kerasnya bagaimana? Diturunkan penyamar itu, Abdul Ghaffar. Hati-hati dengan seperti itu, apalagi di zaman sekarang yang banyak anak-anak generasi mudanya Islamnya jauh karena terikat dengan pergaulan. Nah, izin, maaf saya malah mengajari. Ya, Silakan dilanjut. Saling-salingan aja, saling tanya bertanya kan betul, Mbak. Tapi sekarang gimana ya? Kayak sok-sokan itu, Mbak ya, kayak sok-sokan pintar gitu ya. Iya, Tapi saya sosok pintar ini, susah kali saya. sedangkan membenarkan sendiri aja sulit kan ya. Menggebu-gebu ya bang ya. Ya enggak apa-apa, Pak, aku kan besok lagi lagi ngajar. Pak istirahat dulu, Pak ya. Ya, silakan. Iya Ya, ya, Bang. yakin aja. Bisa ya, Pak turun sendiri ya, Pak ya. Assalamualaikum. Iya, baik. Terima kasih, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian nggak ngomong, aku aja yang ngomong. Gimana sih? Boleh? Ini suaraku ada apa Boleh, enggak sih? ayo ngomong. Ada. Oh, suruh ngomong, ya, ngomong deh. Ngomong. Iya kan katanya suruh ngomong. Udah ngomong deh. Ini kasih slot aja biar ada yang naik gitu. Tuh si Bang PD minta naik itu. Poyasaki ini Ini dipepet. Kristen. Boyasaki, Buya Saki. Kristen itu. Itu ada si kan itu mau naik, minta naik tuh. Sama blokir otak. Dinaikin tidak. Ustadz, naik Ustadz. Timothy, Dah, mana tadi Ustadz Miftah? mana? Nggak ada Ada di Oten. bawah. Ustadz Miftah berburu Oten. Ya, ini Ustadz Miftah ya Allah. Ada. Mana? Itu yang kita naikin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. warahmatullahi. Rajo Patuy. Waalaikumsalam. Oh iya. Ya. Selamat malam, blokir otak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam Bang Raju. Rajo Pati Bakso Minang loh. Bang blokir Patuy, otak beko. ini. Bang blokir otak ini Muslim atau Kristen ini? Kristen kayaknya. Bang blokir otak.
Selamat malam. Mukti saya Muslim. Hah? Enggak, ini Bang Blokir Otak ini loh. Bang Blokir Otak. Selamat malam. Malam. Rajo. Bang Blokir. Iya, malam. Malam. Kristen, Katolik, Islam. Kristen, Katolik, Islam. Islam. Serius Islam. Iya, Islam. Oh, sholat jenazah berapa rakaat? Diingat dulu ya. 4 rakaat. Salat jenazah di 3 rakaat. Ya kan? Bang Blokir bener ya? 4 rakaat ya? tanya hostnya dulu, tanya hostnya. 3, biasanya 3. Kemarin ada bilang 2 rakaat. Bang Rajo. Assalamualaikum kalau muslim. Ini selamat malam kayak kalau suara, Kristen. Salam kenal kayak semuanya. suara itu loh. Ya, salam Kayak kenal. suara Kapten Wahabi. Bukan. Bang Rajo. Muslim, Kristen, Katolik. Alhamdulillah Muslim. Tapi itu Ada yang mau namanya kok- disampaikan? Namanya Ada Rajo banyak, Patuy, kan? tapi ada gerejo. Mbak aku ada gerejo di namanya tuh udah. Itu ndak gerejo tuh, itu kerajaan tuh. Mbak lo kerajaan macam itu. Ndak tahu simbol namo tuh, itu asal Bambi aja. Liberal lo Bang Wena. Liberal mana bang kok kini mah. Mbak kok Minang bisa liberal? Ndak paham wak liberal lama kan. Gereja itu ada salibnya di puncaknya tuh. Iya. Tekaji lo orang Salibnya Minang. tuh. Orang Minang pergi gereja. Lai kini orang Minang jadi hoten mah. Kok ada orang Minang hoten? Ndak Sejak bilo kok. Tadi sore nggak masuk lagi. awak asli Siapa Padang si Pariaman Islam. Martin itu? Belum Ustaz, belum. Ganti Yang nama lima- orang. Yang 5 Ganti gereja. nama. Yang 5 gerejanya. Itu lambang- Siapa Ustad? Martin yang tadi sore. Masuk Dengan lagi tadi? Oh, tadi masuk lagi? Masuk. Cuman diam aja dia. Dan diskusi itu cuman si itu si tengah-tengah tuh siapa namanya? Tengah-tengah tuh loh, tengah-tengah. Bukan si Manta Tengah, Manta Tengah. Dia aja yang diskusi, nggak ada si Martin Luther ngomong. Tapi kayaknya itu apa namanya keluarganya juga kayaknya cuek aja kayaknya kalau keluarganya bapak emaknya kan biasanya ini kan cuman kayak orang bingung banget gitu ya. Iya, Kayak kan bingung bilang saudaranya ada yang masuk Islam kan tadi? Ya omnya katanya kan. Iya. Yang lebih bingung lagi si IWG, 11 orang keluarganya masuk Islam semua serentak. Tinggal dia sendiri. Masa? Iya, IWG itu makanya rusak otaknya. Enggak, Oh, kayaknya si Martin itu tuh dia bingung mau mulai dari mana itu. Betul, Iya, dia itu, perlu betul. bimbingan dia, beneran perlu bimbingan bener dia itu. Tapi mohon maaf kita sambut dulu yang baru join. Assalamualaikum kalau muslim, selamat malam kalau non muslim Bangkan. Selamat malam. Kristen, Islam, Katolik. Selamat malam. Kristen. Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, abang? Bililin bukan? Itu. Atau PUBG? Gimana Bang Khan? Itu saya juga bingung, ini kurang paham. Yang masalah Soal apa? iya, masalah Anabas ayat 33 coba dijelaskan. Ya abang bawa Bisa on data. cam ke? Bisa on cam ke? Anabas. Setuju. Iya. Kristen ini. Nah, iya emang kenapa dengan surat An-Naba? Iya, Ya, ayat 33 dijelaskan. ya. Saya kurang ngerti, itu kurang paham. Anabas. Anaba atau Banabas tadi? Anabas katanya. Anabas. Emang ada ayat Anabas? 33. Anabas. ada. Emang ada Anabas? Anabas itu. Anabas ini kayaknya. Dia nulis Anabas. Nggak ada bang, salah Anabas rum Anda. ayat 33 Oh, berarti katanya Anaba gitu. berarti coba
Coba cari di roomnya si Bom Bom. Ada tuh Anabas kayaknya. Iya emang kenapa? Coba aja tunjukin ayatnya. Makanya saya kurang paham, kok tunjukin ayat. Oh, Anda sudah tanya, katanya tahu Anabas nulis Anabas 33 kan? Coba Ya, kenapa Anda nggak berusaha maksudnya mencari? gini, orang ketika ada persoalan, tentunya kan membawa persoalannya itu. Misalkan datang ke hakim, Pak Hakim, saya punya persoalan. Tolong dong cariin persoalannya. Oh ya siap, saya cariin persoalannya. Ya nggak mungkin juga gitu. Yang membawa persoalannya itulah yang menyodorkan. Oh ini apa namanya Miftah, Bang Slow, saya punya pertanyaan di Al-Quran nih, ini nih ayatnya, gitu. Jadi enak gitu, kayak gitu. Ya kalau Bang belum Udah. bisa bikin dibacakan. Kecuali Muslim ya, kecuali Muslim. Kalau Muslim kami layani sedetil. ya, kecuali Muslim. Tapi kalau Udah misalkan Rajo, Suaro, apa, Dabling mah. Udah Rajo. Ya udah, kalau nggak bisa menjelaskan saya turun aja ya. iya silakan ya. Kalau Muslim kami layani tanpa harus Di Komal Bom Bom itu, tanya aja sana coba. Anabas kayaknya ada. Atau Barnabas mungkin ada dia. Anabas kayaknya ada. Atau Barnabas mungkin ada dia. Bang Rajo nih, ampun deh mantul nih. Feedback Rajo. Yang dibawa tolong dipolo-polo biar koinnya banyak. Karena biasanya kan Kristen yang nanyain kayak gitu kan cari premingan. Iya. Kalau yang bertanya Muslim ya kita jelaskan sedetil mungkin. Tapi kalau kecuali kayak modelnya tadi itu kan siapa? Siapa tadi? Tin, Martin gitu ya kan. Kayak Oh, tadi si Martin. Martin gitu ya kan. Oh nanya nih ininya Al-Qur'annya ada ini ya kan kita. Itu kalau kayak yang tadi mah kan emang niatnya untuk premi. Kayaknya pendeta gabut yang tadi Ustadz. Bisa jadi. ada Kayaknya yang bilang setara, pendeta gabut dia. ada yang bilang setara itu hidung aku. Rajo, coba turun dulu, baru naik ulang. Suaro tuh Dabling mana? Ya sekalian ganti namanya ya. Baru ulang-ulang Suaro tuh. Kayaknya belum 7 hari mungkin namanya tuh. Dabling loh. Udah nanya nyuruh lagi. Ya maksudnya keluar dulu dari TikTok udah masuk lagi gitu biar tidak Oh ini, baiklah. Oh baiklah. Itu si IWG emang orang mana IWG? Beneran itu satu keluarga ya? Soalnya udah lama lu kita sering sama IWG. Udah lama. Oten, beliau Oten. Iya tahu, iya tahu. Cuma Iya, maksudnya orang jadi mana dalam sih? waktu dia kan 11 orang itu mualaf serentak itu keluarganya, bapak, ibu, kakak adiknya 11 orang. Iya. Mungkin ada sepupunya juga, mualaf semua, tinggal dia sendiri. Dia depresi. Cobalah bahas sama dia, Ustadz. Dia bilang, Emang iya? jadi gimana kabarmu? Ya maksudnya tuh gini, coba senggol-senggol kalau ketika dia udah bandel gitu kan. Iya. Jadi gimana kabar keluargamu yang murtad itu? Islam juga kan? Terdiam itu pasti. Bingung dia dalam 3 tahun ini dia gagal memurtadkan lagi keluarganya. Makanya dia ngaku Islam, Isa Al-Masih di plesetinnya kan. Ya gitu. Gimana ceritanya 11 orang mau dilawan? 11 orang, Bebasnya tidur bapak ya? ibunya Ini mualaf harusnya semua. tidur. Kayaknya gitu, kita tinggal aja yuk. Nih ada Bang Sapri tapi Bang Sapri. Assalamualaikum. Selamat malam kalau Muslim ya. Bang Sapri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Dari Lombok Mau bahas Anaba. Oh dari Lombok. Iya, di Lombok itu ada perang tupat ya. Toleransi Iya, iya, antara iya, iya. Muslim dengan Hindu. Ya, perang tupat namanya. Iya. Perang ketupat itu maksudnya makanan Iya. berarti. Bukan lempar-lemparan ketupat isi beras gitu. Tapi berasnya sedikit, tidak banyak. Iya. Seru juga ya.
Iya, waalaikumsalam. Ah, salam kenal buat semuanya teman kita naik di room ini. Oh iya. Iya, salam kenal kembali, salam santun Bang Sapri. Saya Bang Sapri. tetangga Anda. Muslim apa? Dari mana? Bali. Bali. Oh. Iya. Lombok, Dulu Ustaz. NTB Bali dia, Saya tapi tetanggaan sekarang juga, Pak. pisah dia. Pak, saya tetanggaan juga, Pak. Mana? Saya di Sumatera. Sumatera tetangga juga kan? Iya, tetangga satu Indonesia Beda. kok. Beda pulau. Harus lempar ya Bang Sapri ya. Lama saya di Sumatera Barat itu. Ah, kan deket ternyata kan? Ah, bener. Saya di Riau, di Pekanbaru, Bang Sapriawan. Pernah saya ke sana tuh. Ada 7 tahunan di sana. Nah, bener Bang tuh, Sapri. tetangga. Bener tuh. Tapi Bang Sapri, mohon maaf kalau seandainya ke Sumatera Barat lagi jangan sampai ketemu sama Uni itu. Soalnya kalau Bang Sapri bawa makanan nanti gini, sikok bagi dua, sikok bagi. Itu Jambi, Bu. Nggak Jambi. apa-apa kok. Nggak apa-apa. Kita ke Jambi itu Pekanbaru beda. Riyadh itu bagian itu sore. Oh, sore. Jauh lagi. Itu di kabupatennya kan. Kalau kami di Pekanbarunya Kelelawar. kota. Iya, Kelelawar. Baru Riau. Oh, itu yang apa ya, menteri wisata, menteri wisata. Bagian kewisataan siapa ya? Masih Bang Rausan kah? Kalau Pekanbaru wisatanya nge-mall. Sekarang mallnya nggak laku, jadi balik ke rumah masing-masing. Nggak ada, Nggak ada. objek wisata di Pekanbaru tuh nggak ada. Ke pariwisataan apa ya? Pokoknya beliau katanya di Hago ya, ceritanya di aplikasi sebelah. Dia suka nyanyi. Beliau kerjanya di kantor itu ke pariwisata. Ani itu Bang Rausan namanya. Waduh, banyak waktu sekali dia kerja tapi online. Udah enggak Pegawai, kan? sekarang udah enggak. Beliau Oh, pensiun. nggak tahu udah iya pensi sudah. Di sana kan cuma itu sih, nyanyi-nyanyi lah, di room nyanyi, ada aliansi lah, squad lah gitu. Ya, di sana saya berapa? Kita izin polo-polo dulu ya. Oke, silakan. Oh, iya. Wi. Jangan, saya mah jangan pas printer terkenal sayang. Ini Ya, mana sudah. ini kok nggak ada hutan yang mau naik, takut ini sama Uni itu. Uni nakal itu. Enggak, tadi ada yang naik Ustadz. Dia bilang boleh kita diskusi, tapi jangan menyenggol ke akarnya katanya. Kalau menyenggol ke akarnya diskusi, dia diskusi lintas agama gitu kan, dukung gitu. Tapi dia bilang jangan sampai nyenggol ke akarnya. Kalau cabang-cabangnya masih nggak apa-apa lah, karena nanti menyakiti hati katanya kan. Saya makin dengar makin gimana gitu kan. Maksudnya apa? Saya tanya, maksudnya gimana? Saya bilang. Jadi maksud kamu kan saya di sini ini room diskusi lintas agama. Kita membahasnya sesuai data, saya bilang gitu kan. Berdasarkan data Bible mereka dan Al-Qur'annya kita umat Islam, aku bilang gitu kan. Jadi misalkan mereka sakit hati dengan data dari Bible mereka, berarti mereka sakit hati dengan Bible mereka apa sama kami, aku bilang. Bukan gitu. Jadi maksudmu kami nyakiti hati para Kristen, aku bilang gitu. Enggak gitu. Aduh. Ya udah jelaskan. Maaf ya semuanya Kan nih. aneh. Sehingga saya nggak mendukung ini. Iya. Masih Nggak kedengaran apa-apa, kok. standby aja, Bang. Masih kedengaran kok. Halo, Standby aja semuanya. Bang, standby. Ya, standby aja dulu. Di-mute dulu. Nah, jadi gimana itu Ustadz Miftah? Salah apa enggak sih saya ngomong gitu? Kalau Boleh. saya salah, Boleh saya komentar perbaiki nggak, gitu. Enggak. Fokus. Jujur Boleh aja komentar kurang nggak? fokus. Enggak boleh. Kurang fokus saya dengar ceritanya, maksudnya nyenggol gimana? Nyenggol. Ya, Kamu coba jelaskan istri Bang Sloboy. orangkah? Kamu istri Ya, orangkah? Poya Saki.
tinggal pilih saja suami saya yang mana antara Bang Sapri, Bang Selo, Ini orang Ustadz lagi Miftah. ngomongnya gosip pula berdua di bawah. Iya, itu dibilang kamu istri orang kah? Ya iya, suami saya istri orang lah, masuk sapi. Tapi dibilang aku. sudah itu. Sekarang udah lengkap. Sekarang udah lengkap, ada uni Kan ya nih Pak Wahab, Pak gitu, Pak Kapten. Suara Pak Kapten hafal kali aku. Orang Pekanbaru juga ini. Slow boy, lanjut. Slow boy. Malah diam. Sekarang udah lengkap, ada Uni Ripa, Uni Rosi, ada Uni Aren, itu udah lengkap sekarang. Oh, ini Aren. Uni Rifa. Untuk Mbak Aren. Aku tuh orang Jawa, jadi panggil Mbak Aren ya. Mbak E. Nggak ada orang Jawa gitu. Kalau saya tahunya gula aren. Gini, ini Ustadz. Kalau manggil Mbak Aren itu harus langsung Mbak Aren gitu, jangan Mbak. Nanti kalau kelamaan Mbak Gedebuk. Jangan Mas. Mbak Gedebuk nggak mas, nggak nyambung. Apaan sih? Nggak ngerti aku. Tanya Ustadz Miftah itu Mbak Gedebuk itu apa? Halo. Gedebuk itu suara Minta izin dulu itu semuanya ya. jatuh. Halo. Iya. Soalnya mau pergi besok sama tuh Batak gitu tuh kan. Minta izin dulu, istirahat dulu sebentar ya. Sama Karena ada ya. acara besok. Ada ketemuan besok kan, ada tuh sekarang kan ada lagi pemilihan itu kan. Nah, kita akan kawal Bapak besok. Iya, Ji. Ya, kita minta izin dulu ya. Ji. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ji, hati-hati. Atur semua. Tapi Kak Aren, tadi tuh kagak terlalu keras kali itu. Terus. Iya, terlalu apa bahasanya? Ya gitulah. Lanjut. Nggak, udah gitu aja lah. Kayak mana? Dia narasinya panjang kali lebar kali tinggi dari itu kan. Aku dengar tuh ujung-ujungnya bilang jangan sampai menyakiti hati saudara kita. Nggak, sebenarnya Hati dia saudara. ngomong- Perasaan narasi kita kan bukan narasi kita itu kan tidak pernah menyakiti mereka. Mereka aja yang tersakiti dengan kata-kata kita yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, sehat ya? Iya ya. Sehat ya? Siapa yang bilang dia ada terlalu keras? dengan narasi kita mengatakan ya Yesus itu bukan Tuhan, mereka udah tersakiti tuh karena mereka meyakini enggak ini si Slow Boy, karena mereka meyakini kalau Kick aja. Jangan. mereka itu merasa dengan keyakinan mereka itu mereka merasa kalau Yesus itu sebagai Tuhan, dan ketika kita mengatakan Yesus bukan Tuhan, mereka tersakiti. Padahal di Bible mereka sendiri kan tidak pernah Yesus mengatakan kalau Yesus mengatakan kalau dia tuh Tuhan. Dia mengatakan selalu utusan gitu loh. Jadi kalau dari segi menyakiti hati Oten, semuanya mah tersakiti sih dari narasi mereka itu. Ya kan? Enggak loh. Kebenaran itu kan pahit. Kulilah haqqa wa in kana Benar. Oten itu cuma satu aja dia. Dia itu nafsu dia yang paling besar, tau nggak Pak? Baju ya. Tau nggak apa Pengen nafsu kita Oten? ikut sesembahan mereka. Bukan, nafsu makan nggak begitu kuat. Nafsu seks nggak begitu. Tapi nafsu dia yang paling besar itu adalah menuhankan Yesus. Ya beda. Apalagi misionaris itu kan Seandainya dia lagi makan nih, udah 3 hari nggak makan. Di depannya nasi gini kan, lagi dia mau makan. Ada yang bilang di belakang, Yesus bukan Tuhan. Balik badannya tuh.
Tuhan dia. Iya. Iya. Gak jadi makan bisa dia. Bang Ipul, tappingan di bawah tuh. Apa? Superboy itu nggak usah kalau dia nggak kesini nggak usah disamperin. Ini Cinan Bara ini yang Rajo tadi ya? Iya. Rajo. Yang oh iya. Tadi akun tadi namanya justru ganti, tapi namanya belum langsung hilang, dia masih yang tadi Enggak, juga. itu kok ada gerejanya kiri kanan itu. Yang pakai mandiri itu. Kita nggak perhatikan kemarin buat namanya, simbolnya kan. Ada simbolnya gereja itu kiri kanan kan, atasnya kan salib tuh. Iya betul. Ya, Diganti lah. Kalau bukan itu, kalau Muslim ganti lah. Baru tadi diperhatikan, iya juga bilang kan. Ya pun kaget kan ada orang Minang jadi oten. Salah, awak ini tulen ini, Muslim ini, bukan Islam lagi, mukmin Soalnya lagi kan- ya kan. Soalnya Ya besok Minang- diganti aja, udah besok diganti. Udah diganti. Jadi orang asli Pariaman bang. Asli Pariaman, suku Sikumbang. Awak orang Piliang bang. Oh, Piliang ya. Orang kenal ya. Piliang apa itu juga Pariaman juga? Payakumbuh dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pariaman itu masih ada sistem dijodoh-jodohin gitu tidak? Tidak ada. Masih, tapi sistem Pariaman itu beli. Pariaman itu laki-laki yang dibeli. Oh, Laki-laki masih berarti dibeli gitu. Tapi kalau yang pacaran tidak. Kalau dia udah pacaran, udah saling mengenal, itu nanti tidak beli gitu. Jangan dimatikan pasaran Waktu baru cowok nikahnya Pariaman. nggak kenal aja lah. Jadi Bang lihat kayaknya dijodohin lihat. Jangan Bang Bejo, ada Bang Bejo di bawah. Jangan dimatikan. Iya kan? Awak Sikumbang juga Sinan. Oh, sama lah kalau gitu. Awak kampung dikasih Sikapa Pariaman awak. Awak Aduh, kelahiran aku nggak ngerti translate-nya dong bawah. kelahiran Kami di Sikapa katanya, dia di Sikapa daerahnya namanya. Awak ibu Kambah. Oh. Aku di Pariaman Sungai Limau. Berarti ini masih di Sumatera Barat semua ini. Aku bukan baru Ini Mbak. di Sumatera Barat semua kah? Di Surabaya bukan baru malah. Di mana ini dirimu? Bukan baru. Indah awak di Sumatera Utara, Medan. Saya di Batam. Oh, Bang Zulkarnain di Medan. Bang Iya, Jinan? di Medan. Batam. Oh, di Batam. Assalamualaikum warahmatullahi Berarti wabarakatuh. aku sama Slowboy di Pekanbaru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perantau semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Bejo. Bang Bejo, Abangku ini. gimana Sombong ini kabarnya? abangku ini. Sombong abangku ini beneran selama ini sekarang sombong beneran. Pas giliran udah mentang-mentang di DM-in terus Budani sama Bu Rasmi jadi sombong ya. Oh Terus ya, gitu, walah. Langsung Ustaz ya. Tapi kita hanya tahu ya. Dari komalnya Sombong siapa? Kang? sekarang. Ya Bu kalau udah namanya Bu Rasmi pula yang mendem kita apa enggak? Host kita yang mana ini, Mbak? Host kita Berubah yang kita. Mbak Sita lah. Kemarin Rasmi nangis loh, nangis di Komal siapa? Kenapa ya? Daya Kalimantan Mualaf, Lisa Mualaf. Oh, kenapa nangis? Hah? Kenapa nangis? Enggak, bukan aku yang buat, si Lisa. Jadi kan gini, kan di situ kan harus wajib open cam. Jadi dari awal aja aku tengok di bawah nih kan, kok dua wanita yang di atas nih bagaikan langit dan bumi dalam hatiku kan. Ya kan, nengok muka si Lisa kan gitu-gitu kan enak kita nengoknya. Oh, dia open cam juga jadinya? Iyalah, di situ kan macam seram kali lah. oh, mancuk kalau awak nengoknya kayak langit. Saya malah kalah Kang Bejo. Kemarin saya kalah telak itu sama Bu Ya Rasmi. dulu lah, belum selesai nih, belum selesai nih. Jauh banget. Belum selesai, tunggu dulu. Habis itu nggak lama si Lisa ngomongnya gini. Ya Kak Rasmi,
Kak Rasmi, kakakku yang cantik, tunggu sebentar ya. Nangis dia langsung, nangis, keluar air matanya. Terharu dia, woy. Seumur hidup baru itu dia dibilang cantik. Kayak yang jaga Dibilang pom cantik bensin sama yang lagi lain. Nggak terbang ya. Yang jaga pom Untung bensin nggak itu lah. terbang ya itu. Yang jaga pom bensin itu, aduh mak. Itu 2 hari lagi muka itu. Kalau itu petak kali, memang petak kali Ren. Kan kami ngisi minyak kan. Itu saya tengok petak, saya bilang gini, yang manis sekali lah kau dek ulang. Itu tersenyum, dia tersipu. Aduh mak, mampus sekali dalam hati. Ada orang ganteng yang bilang aku manis, ya Allah. Pokoknya 2 hari Malam langsung itu nggak muka tidur tuh. dia di 2 depan hari kaca langsung muka. terus dia. Tengok. Depan kaca aja dia tengok, iya juga manis juga aku ya. Iya, gimana bang, itulah yang tahu aku manis katanya. Gitu lah. Udah tahu wajah Bu Rasmi kayak gimana gitu. Sepet, pahit. Itu kalau saudara income nggak peduli kan jambak. Kalau pakai sember yang benar, perbaikin wajah, bersihin gitu. Gak bisa. Kemarin itu kan dia sempat mau coba operasi plastik. Dokternya udah angkat tangan. Gak sanggup kami. Kalau ini gak sanggup. Lu mesti pakai abril kasar baru halus. Gak mungkin. Lebih bagus kalau ada orang mati yang cantik, biarlah nyawanya kami pindahin. Mungkin bisa katanya. Tragis sekali. Mungkin lebih bisa kami pindahin nyawa daripada perbaiki ini katanya. Kalau ini udah gak mungkin lah katanya. Segitu tragisnya ya. Tragis lah. Tapi betul Kang Bumi, betul-betul terbayang-bayang sama Bang Ipul pasti dah. Bang Zulkan, ini mantul suaranya gambling. Oh ya, sorry Dia itu Abah Ipul. Udah nggak mantul. Masih. Udah. Dia itu Abah Ipul kalau mau dioperasi plastik harus deep surgery. Deep surgery itu maksudnya tuh operasinya betul-betul fokus. Diangkat dulu mukanya. Iya, soalnya rahangnya Ganti kan dikikis kan, Iya, ganti rahangnya rangka dikikis dulu. banget gitu kan. Berat. Itu. Tapi Bang Ipul, kalau Dikikis Mbak rahangnya Yamka itu. ini gimana Bang Ipul? Yang Mari kita itu dulu. Oh iya ya. Mari kita buka itu gambarnya. Ini dia. Oh iya. Baru jelas. Baru jaleh, Pak. Nampak mukanya. Tadi ijal. Kalau itu mesti disuapin es krim kalau itu Bang. Kasih es krim kalau nggak ngeri cepat panas itu. Tensi tinggi dia. Es krim? Cepat panas kalau nggak gampang emosi sekarang. Sejak kapan itu bule cepat panas kamu bule? Iya dia tuh. Ya kalau nengok Pak Ari kawin lagi ya boleh. Seringan debat mauten sekarang gitu. Istrinya kok nggak pengoslet. Iya pula ya. Iya lah, kalau nengok Pak Ari Iya kawin pula, lagi ya boleh panas. Iya betul juga sih. Gara-gara itu beli sahir kemarin tuh. Mbak Gwen asli dari mana Mbak Gwen? Saya kelahiran Pekanbaru, cuman orang tua bapak Jawa, ibu Arab Banten. Masih ada Yuk. logat. Ada. Logatnya logat Medan. Kalian carilah dari mana logat Medan. Gini, mohon maaf, itu Mbak Arin itu numpang lahir. Gimana? Numpang hidup malah, numpang kampung orang. Bukan numpang rahim kok, bukan numpang rahim. Jangan. Kayak Yesus. Jangan. Pinjam rahim aja dia sama Maria. Pinjam rahim bah.
Kezam itu kezam. Udah kayak pai tabung aja. Oh iya, pantesan ya yang pelangi-pelangi sekarang itu nggak apa-apa mereka pelangi kan bisa numpang rahim katanya, surrogate mother kan? Kok kebanyakan di TikTok Pantesan ini sih. yang dari Medan ya Mbak, yang banyak ini apa namanya soal apa namanya Mungkin kebetulan aja agama-agama Bang ini. Cinan. Mungkin kebetulan aja Bang Cinan. Ini tadi ada yang dari Lombok juga kok. Enggak, maksudnya gini. Ada itu Yang sering Dari apa Papua sama nggak tahu otak kita ya. Oh ada juga Papua ada. Dari Papua mana yang ada nggak itu pernah? siapa? Abu Hadid. Abu Hadid. Abu Betul, Hadid, Pak Montir dari Papua. Uda Chan dari Papua. Di mana Pekanbarunya, Kak? Panam, daerah Panam. Panam bah, panas tuh. Panam banyak orang Batak juga itu sana. Itu di Palasnya biasanya. Oh di Palas ya. Pekanbaru panas. Betul sekali. Ange. Indonesia mana sih yang nggak panas sekarang? Bukan gitu. Pekanbaru tuh airnya tuh kayak berminyak gitu. Kita mandi sana nggak apa gitu. Bang, tahu nggak kenapa cuaca Enggak, Bang. sekarang panas di mana-mana Bang? Neraka bocor. Bukan, di mana-mana udah banyak matahari. Oh iya, Matahari di benar. sini tutup, Bang. Bisa. Bang, matahari di sini tutup, Bang. Oh berarti udah agak redup sedikit tuh ya. Udah agak adem Udah sedikit tutup ya. dia. Udah jadi sunset. SKA tutup juga enggak kan? SKA masih. Oh. Kalau tutup SKA mau kemana orang Pernah. main, Bang? Saya pernah di Pekanbaru itu di SKJ rumah. aja lah SKJ. Hah? Udah zaman Bagi apa Ipol di itu? Melawa aja malam-malam ya. Kan SKJ dekat itu. Mbak di Pekanbaru. Sloboy, kau ada di mana? ini nggak, Mbak? Apa namanya? Apa Pekanbarunya Sloboy? Di dekat stadion. Dekat juga nih. Bang Soboy. Stadion Rumbai. Bang Rumbai. Stadion Panam. Oh, Panam. SMA Gimana Bang Ambil. Cinan? Oh ini mau tanya, ada yang restoran Putih Buana itu tahu nggak di mana Pekanbarunya? Restoran apa? Tahu. Putih Buana. Putih Buana nggak tahu. Baik titik kumpulnya berubah baik di Jamin Ginting baik. Di daerah mana itu Bang? Yang tidak orangnya. Putih Buana. Ada berapa? Ke sana jadinya baik. Yang aku tahu tuh, yang aku tahu Rocket Di Chicken. Jamin Panam. Ginting dekat Indomaret. Yang Garuda sebelum Jepang Sakti. Jamin Yang aku Ginting. tahu Rocket Chicken Garuda Sakti, boy. Kan jalan tol kok. Bang Ipol itu apa-apa. Saya udah lama nggak Pekanbaru, udah bingung. Lewat Abah Ibu sama Bang Bejo bahas apa? Kami bahas apa? Udah tak ngalor ngidul orang bawah pusing. Nggak nyambung Bang Ipol. Lagian orang itu ngapain di bawah soalnya? Mau naik semua kayak mana, Bah? Ada aja siapa ini. Ini udahlah. Berarti si Agung mengharapkan apa lagi? Berarti Agung nggak bisa jemput aku baik. Jemput aku kemarin lah baik, baru kesana baik. Mana? Aku meninggal ya. Yang kujemput Aku 4 orang tahu di panggil Bay Udah, ini ya. karena orang India, Bahipul, makanya pakai Bay. Oke. Banyak turunan India kok. Babaji. Kalau aku Babaji aja lah panggilnya. Oh. Ini buatan itu apa maksudnya tuh? Ayah tuh yang bawa baba, aku belum. apa? Nubuatan? Iya. Itu apa? Si dulu kan Nabi Nuh buat kapal. Itulah nubuatan. Enggak, itu kan di sini kan Nur Muhammad apa N Muhammad itu apa itu? N itu Nur. Nabi maksudnya. Apa ini masalahnya kok tiba-tiba jadi ke Nur Muhammad? Bukan, Itu enggak judulnya itu judul. Sakit otak aku jadinya. Minum obat Bang, minum obat.
Enggak. Aku mau buat sakit kepala kalian, kepala aku yang Enggak. sakit jadi. Ini Bang Rajo ini Islam atau apa sih? Kan nggak tahu nubuatan. Itu bahasa apa nubuatan itu? Makanya saya bahasa. Enggak, makanya saya tanya, Abang ini Muslim atau bukan sih? Saya Islam. Islam. Nubuat, abang tahu Iya. nubuat nggak? Nubuatan Nubuat nggak tahu bang? tahu. Islam bukan nonton ya bang? Saya nggak tahu kalau nubuat itu bahasanya bahasa apa. Maksudnya maknanya apa gitu. Seperti ramalan, seperti sesuatu yang disebutkan tentang kejadian masa depan. Betul itu artinya maknanya. Nggak tahu lah kalau udah aku bilang kayak gitu, tanya lagi. Kalau ada yang bisa memberikan pengertian yang lebih apa? Lebih porno, ya boleh. Soalnya saya tahu kan doa nubuat kan juga ada kan. Beda bang, itu nubuat Itulah beda. makanya aku berusaha tadi menggunakan kata-kata yang sopan. Kalau ada yang bisa menjelaskan dengan kata-kata yang lebih porno, silakan. Ya soalnya kalau Ngadi ya, saya ngadi-ngadi. saya rasa nggak semua orang Islam lah yang tahu nubuatan itu kan. Jadi gimana lagi? Ayah kan udah coba jelaskan dengan kata-kata yang sopan tadi. Enggak, Cina. Nggak diterima. Itu nubuat itu pun bahasa apa sebenarnya yang diambil? Nah itu saya nggak tahu. Enggak. Nabi itu kan nubuah. Kenabian itu kan nubuah. Dari situ. Nubuah. Dari nubuah. Iya maknanya itu nubuah itu apa gitu maksud saya tuh di bahasa Aduh. kitanya apa? Kan udah aku bilang tadi bang. Kalau katanya bang, nubuat tuh memang itu. Perkataan yang diucapkan yang merupakan kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Oh gitu, itu maksudnya. Kan tadi udah aku bilang gitu. Atau abang mau dengan kata-kata yang lebih porno? Nggak usah. Kita kalau orang Islam tuh nggak usah bahasanya yang porno. Gitu aja. Kita pun Boleh harus juga. menghargai agama kita ya. Memang nggak bisa pun dibuat porno bang. Nah kalau kita pun banyak pun cerita tentang ilmu, kalau adab tak ada kan percuma juga kan. Dicari pun dalam Al-Quran yang porno-porno mana ada. Itu yang ditanya orang tadi mbak, yang ditanya orang tadi itu yang tentang apa tadi, yang surat ayat 33 itu surat apa tadi? Itu Kenapa? Anak segitiga. Tentang seksual yang Iya ditanya makanya aku dia. bilang. Buka tadi kan. Konten itu kan itu aja yang dikejarnya, makanya. Dia mau ngejek-ngejek dia tuh, mengejek-ejek aja itu. Ya memang begitu bang, tabiat orang-orang. Kenapa di mana pula ada urusan itu? Nah, jadi bahan tertawaan dibuat dia. Coki Regar mau naik ini. Enggak. Kok gitu ya baik? Kok jadi kesana ya baik? Ada tadi Oten bang bawain itu. Lewat tele, lewat beras tadi. Aduh mak, kok jadi kesana baik? Lebih cepat ya, lebih cepat. Siapa tuh punya kerjaan tuh? Melewatkan tele. Kalau lewat tele bagus saya dari kemarin sore kita berangkat. Ini sengaja kita ambil pagi supaya dapat nyebrang pagi. Kita pergi lewat tele pula lagi. Persiapannya juga anggotanya kan nggak bisa tadi sore lah, dadakan. Bisa lah. Orang kalau tadi sore cuman 3 orang aja berangkat. Kan banyak-banyak. Tiga orang. Iya, rencana kan tadi sore itu belum siap rapat pun tapi udah jalan tuh. Kalau bisa dia antar sampai perapat, ketemunya di perapat. Ini jadi berangkat rame ini karena kan dia nggak mau ngantar ke perapat. Makanya aku curiga bakalan buat tingkah lagi deh ini. Maka itu kita berangkatnya rame.
Tambah jauh lah, tambah 5 jam ya Allah. Kalau di sana kita enak loh, ada nyebrangnya, santai kita. Nambah 5 jam. Dari Brastagi 6 jam. Dari dari Brastagi 6 jam. Dari berapa juga 6 jam. Sama aja 6 jam. Iya, tapi kan lebih santai, kita nggak terus di jalan maksudnya. Di sana itu kita nggak tahu jalannya lagi longsor apa. Karena posisinya kan Udah dicek tadi katanya oke jalannya. Ada yang info. Ya udah, jumpa di lokasi aja Pak. Bapak lewat center, kami lewat tele. Tele apa nih? Telegram. Telepati. Kita habis. Grup dilihat kok jadi kaget, astagfirullah. Tuhan kami. Yang satu lewat Siantar, yang satu lewat Telegram. Sumpah nyambung kali kalian obrolan tuh. Lewat Brastagi aja. Kok dari Telegram pula? Iya kan tele, kan aku bilangnya telegram itu tele biasanya kan. Makanya yang satu lewat Siantar, yang satu lewat tele, nyambung kali obrolan tuh. Ipoya nih kayaknya suka sama Cilianka. Tele Samosir. Oh, iya. Si Poya udah punya istri, mengincar Kak Liangca, si Bule dari Bali. Hotel ini si Poya. Udah simpang pos dulu aja, kompromi nanti di simpang pos saja. Mau lihat masalahnya pun bukan apa-apa. Kalau di sini kan kita paling daerahnya itu kan Siantar, kita masih bisa nyaman. Kalau di sana itu udah dia semua itu baik. Mau makan pun payah kita. Bawa bontot bang. Buset, gua bontot. Dikira mau pikir. Tapi payah makan kata Bang Ipul. Bukan, mencari makanan halal itu susah. Iya, makannya Bang Ipul bawa bontot. Dia buat halal sekalipun belum tentu makannya. Baca bismillah aja Bang Ipul. Ibarat ibab disembelih pakai baca bismillah ya. Bukan baca bismillah aja, halal itu. Ibaratnya dia ngadi-ngadi. Dia buat rumah makan Islam tapi namanya rumah makan Islam di nama Paung. Terus ada terus ada ibab bergantung ya kan? Bang Ipul, kalau itu di sana Bang Ipul, kalau ibab tuh dari sunat semua Bang Ipul, jadi halal. Enggak, aku kalau ada pun babi nggak masalah ya aku. Cumannya lagi akan mau saya hindari. Kalaupun ada babi paling ku khusus pulang tingginya itu. Iya, tapi ya udah dihitan orang itu semua babnya. Dia makan. Jadi halal dia. Begitu pergi babinya makan makanannya. Nggak masalah. Ngadi-ngadi sumpah. Ada yang lewat ini, diam semua. Enggak ah. Kemana mati saku. Bejo, Bang Bejo. Bang Bejo. Mama ini. Bang Bejo itu ayah itu apa nggak mau olahraga lagi kan? Mau.
apaan kemarin olahraga apa beli sepeda listrik lah sama aja bola